Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita awali pertemuan kita dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan, kekuatan untuk beribadah, dan bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai siang ini satu keutamaan untuk memperdalam sebagian dari tuntunan agama ini. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah untuk disampaikan, mudah untuk dipahami, dan mudah untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Materi kita insyaallah akan dimulai dengan bahasan tafsir Al-Fatihah dari kajian tafsir Al-Quran yang telah kita sepakati untuk dibahas dalam pertemuan kita pada Rabu ini di pekan kedua dan pekan keempat insyaallah. Hari ini kita akan mulai bahasannya setelah kami berikan pengantar dalam pertemuan sebelumnya tentang keutamaan Al-Quran dan cara berinteraksi dengan Al-Quran. Ada 3 cara yang bisa kita pilih. Pertama adalah membaca Al-Quran tanpa makna, disebut dengan qiraah. Jadi kalau Anda ingin berinteraksi dengan Al-Quran, salah satunya bisa sekedar membaca walaupun tidak memahami artinya, itu qiraah namanya. Orang ini disebut dengan qari, perempuannya qari'ah. Maka pahalanya kata Nabi, setiap hurufnya itu sebanding dengan 10 kebaikan. At-Tirmidzi nomor hadis 2910, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, walaupun dia tidak mengetahui maknanya, maka setiap hurufnya itu sebanding dengan 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, tapi alifnya satu huruf, lamun harfun, lamnya satu huruf, wa mimun harfun, mimnya satu huruf, wa likulli harfin asyru hasanat, setiap hurufnya 10 kebaikan. Kalau Anda sudah pandai membacanya, apalagi belajar ilmunya tajwid, kemudian sudah bisa lancar, sudah bisa baik, maka Nabi meminta pada tahap yang kedua, disebut dengan tilawah. Tilawah. Membaca Quran dengan makna. Membaca Quran dengan makna. Tidak banyak yang dibaca, barangkali 3 ayat, 5 ayat, tapi Anda dalami maknanya. Anda amalkan dalam kehidupan. Insyaallah. Itu pahalanya luar biasa. Luar biasa pahalanya. Anda temukan misalnya di hadis Muslim nomor hadis 2010. Nabi menyampaikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak akan pernah didapati sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, yatsluna kitab Allah, mereka bertilawah Al-Quran. Dia bukan qiraah, dia membahas satu ayat, dia tafsirkan, dia pahami, kemudian dia coba untuk amalkan. Wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian dia pelajari bersama-sama, diskusikan, pahami kandungannya. Illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah, saat mereka tengah belajar pun Allah akan turunkan ketentraman dalam jiwa mereka. Di keutamaan membaca Quran dengan makna, tahu tafsirnya, dibandingkan dengan baca saja tidak mengerti kandungannya, itu dampaknya ke hati akan lain, Bu. Ibu tidak percaya, silakan baca Quran tanpa lihat arti. Yang kedua, baca Quran, pahami artinya, lihat tafsirnya. Itu keadaan pengaruh ke hatinya akan berbeda. Itu jaminan dari Nabi. Jaminan dari Nabi. Antum baca ayat tentang surga misalnya, Al-Baqarah ayat 25 itu. Baca aja, nggak tahu artinya. Dengan antum baca dengan tafsirnya, artinya, pahami, itu pengaruhnya ke hati akan berbeda. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, karena itu orang yang bertilawah Al-Quran, mempelajari tafsirnya, rahmat Allah cenderung diliputkan pada dirinya. Karena paham artinya, tahu maknanya, tergerak dia untuk mengamalkannya. Anda baca tentang keutamaan tahajud, tapi nggak tahu artinya, baca saja belum tentu bisa tahajud. Tapi kalau Anda membaca ayat tentang tahajud, Al-Isra ayat 79 sampai 81 misalnya, lalu Anda pelajari keutamaannya, Masya Allah, dampaknya bagi kehidupan, rahmat Allahnya, pertolongan Allahnya, begitu tahu, malamnya bisa tahajud.
Lain dampaknya, ya. Dan Masya Allah, ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Orang-orang yang belajar tafsir tilawah Quran itu tanpa dia sadari malaikat itu berkerumun ikut bergabung. Ya. Barangkali sementara kelihatan kosong, sepi, ya, dalam pandangan kita, tapi dalam pandangan Allah tidak. Khusus untuk tilawah itu malaikat ikut bergabung. Ya. Dia ada yang mendoakan, mengaminkan doa, memohonkan ampunan kepada Allah. Dan yang terakhir ini Masya Allah, wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang ini sepanjang belajar akan disanjung oleh Allah sampai selesai pelajarannya. Sanjung-sanjung dia. Ya. Pelajaran lain belum tentu. Ya, hadisnya sahih. Hadis Muslim nomor hadis 2010. Nah, itu ilmunya disebut dengan tafsir, metode pelajarannya disebut dengan tilawah. Ya. Yang terakhir disebut dengan tahfidz. Ini puncaknya. Jadi sudah paham isinya, sudah mengerti cara mengamalkannya. Lalu supaya jadi petunjuk dalam kehidupannya, kalau bawa-bawa mushaf kemana-mana, tidak sempat di setiap tempat dibawa. Ya. Mau ke kantor tidak harus selalu bawa mushaf. Antum naik kendaraan belum tentu bisa pegang, kan? Allah tawarkan cara yang ketiga. Kami mudahkan untuk menghafalkan isi mushafnya sehingga bisa dibawa kemanapun, dihadirkan kapanpun. Maka dijaminlah 4 kali dalam Al-Quran, surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami sudah mudahkan Quran itu untuk diingat, dihafalkan, maka adakah yang tergerak untuk menghafalkannya? Insyaallah. Nah, kita sekarang akan masuk pada tahap yang kedua dulu. Mudah-mudahan dengan paham isinya, mengerti kandungannya, bisa kita amalkan, dan kesempatan yang lain bisa kita hafalkan itu sehingga bisa dibawa pulang sampai menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena lain antum ya, ketika pulang membawa Quran dengan tak bawa Quran lain. At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Insyaallah. Jadi orang yang pulang dengan hafalan Quran, pulang kepada Allah itu, saat akan masuk surganya, itu Qurannya bicara. Allahumma halli. Ya Allah, mohon hiasi orang ini. Hiasi orang ini. Bedakan dengan bukan penghafal Quran. Ya. Dan itu tafsir dari ayat Quran surah 35 ayat 32. Yuhallawna. Ya. Maka penghafal Quran akan diberikan hiasan oleh Allah saat di akhirat nanti. Ya. Masya Allah. Kemudian wa yulbasu ilaihi tanjul karamah, maka dipakaikanlah di kepalanya mahkota kehormatan. Insyaallah. Lalu yang jadi menarik, Allah sendiri menyampaikan mana orang tuanya. Mana orang tuanya? Ya. Kalau orang tuanya pun beriman, dia beramal soleh masuk surga juga, maka orang tua yang memfasilitasi anaknya bisa hafal Quran akan dititipkan mahkota di tangan anaknya, anaknya sendiri yang akan memakaikan di kepala kedua orang tuanya. Yang sinarnya kata Nabi itu lebih terang dibandingkan dengan sinar mentari yang masuk ke dalam rumah seseorang. Baik. Tapi Qurannya nggak cukup. Kata Quran, Allahumma zidhu. Ya Allah, mohon tambahkan, bedakan penghafal dengan fasilitator. Masya Allah. Fayulbasu ilaihi libasul karamah. Maka dipakaikan pada penghafal Quran ini jubah kehormatan. Maka naiklah dia ke surganya dengan mahkota dan jubah kehormatannya. Allah. Ya. Maka barangkali orang lain sudah diwafatkan karena Qurannya sudah siap. Coba yang di Palestina itu ya, yang di Syria itu anak kecil-kecil tuh udah pulang kan sudah siap Qurannya, ya, sudah hafal. Ya, Allah sayang pada mereka, kamu jangan lama-lama di dunia, sudah capek, ya pulang aja, pulang, siap-siap. Ya, mungkin kita yang dihidupkan sampai hari ini, menurut Allah masih diberikan kesempatan. Ayo, kamu sebelum pulang hafalkan, walaupun berapa ayat, walaupun berapa surat. Ya. Kita akan mencoba dengan memahaminya dulu supaya mudah dihafalkannya, mudah dibawa dan mudah diamalkan dalam kehidupan. Hari ini kita akan pelajari tentang tafsir surah Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran, sehingga dengan itu mudah-mudahan saat dipraktekkan dalam salat khususnya tiap hari kita baca, kita lebih paham kandungannya dan mendapatkan lebih dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Catat dulu dalilnya supaya bahasan kita akan mengacu kepada dalil ini, baru kemudian kita uraikan. Pertama, Quran surah ke-15 ayat 87. Quran surah 15 Al-Hijr ayat 87. Dari sini kita turunkan hadis-hadisnya. Al-Bukhari nomor hadis 4474 4474 4474 sudah dari Sa'id bin Al-Mu'alla. Kemudian hadis Abu Daud
Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 295. Hadis ini bisa ditemukan juga di At-Tirmidzi dengan redaksi yang sama, nomor hadis 230. Kemudian hadis Muslim ya, tentang Al-Fatihah yang dibaca dalam salat, hadis Muslim nomor hadis 395. Nomor hadis 395. Dan terakhir tentang kekhususan Al-Fatihah dibandingkan dengan surah-surah lain dalam kitab-kitab yang lain, ditemukan di At-Tirmidzi nomor hadis 2800. At-Tirmidzi nomor hadis 2800. Baik. Kita mulai bahasan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita bahas isi kandungan Al-Fatihah, kita akan kenali dulu tentang keutamaan surah ini, kemudian tentang penamaan surah ini, dan bagaimana surah ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, juga dalam lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah ini disepakati oleh ulama berjumlah 7 ayat dan diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ada ayat-ayat atau surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, ada ayat atau surah-surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Pelan-pelan ya. Kalau ayat atau surah tersebut diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, maka ayatnya, surahnya disebut dengan Makkiyah. Pernah dengar istilah Makkiyah ya? Ini istilah yang tepat. Makkiyah itu surah-surah atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, bukan yang turun di Mekah ya. Karena nanti ada pendapat surah yang turun di Mekah disebut Makkiyah ya. Belum tentu, karena nanti ada surah yang turun di Mekah tapi setelah Nabi hijrah ya. Di Nabi hijrah ke Madinah, kemudian beliau pergi ke Mekah, dalam haji wada'nya turun surah ya, turun ayat, itu tetap disebut Madaniyah bukan Makkiyah ya, karena turun setelah Nabi hijrah. Jelas ya? Adapun surah-surah dan ayat yang turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, walaupun beliau sesekali pergi ke Mekah dan turun saat itu di Mekah, ya, itu disebut dengan Madaniyah. Ya, jelas ya? Ada Makkiyah, yang kedua Madaniyah. Jadi kalau ibu bapak mendengar istilah Makkiyah berarti turun sebelum Nabi hijrah. Kalau mendengar Madaniyah berarti turun setelah Nabi hijrah. Baik. Pelan-pelan. Tidak semua suratnya kadang-kadang ya, tidak seutuhnya surah. Ada yang utuh turun sebelum hijrah ya. Ada yang sebagian turun di Mekah isinya, sebagian turun di Madinah. Ada yang demikian ya. Nanti kita bahas saat masuk pada kandungan surahnya. Taib. Jumlahnya 7 ayat disepakati oleh ulama ya. Dari mana keterangan 7 ayat ini? Ternyata langsung disebutkan dalam Al-Quran, surah ke-15 ayat ke-87. Surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-87. Quran surah 15 ayat 87. Di tafsir nanti kita lihat di hadis misalnya Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 4474 dari Sa'id Al-Mu'alla. Pelan-pelan. Dan ditemukan ayatnya, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Masyaallah. Perhatikan bagaimana Allah mengkhususkan surah Al-Fatihah dibandingkan dengan surah-surah yang lainnya. Walaqad atainaka, dan sungguh kami telah berikan untukmu, khusus pada Nabi. Ini pertanda bahwa surah ini, ayat Al-Fatihah ini, kandungannya tidak akan pernah ditemukan pada surah-surah sebelumnya yang diturunkan pada kitab-kitab sebelumnya. Ibu tidak akan dapatkan misal di Injil, bapak tidak akan temukan di Taurat, tidak kita temukan di Zabur, tidak ada yang mirip dengan surah ini. Ini surah hanya dikhususkan melekat pada Rasul yang istimewa, ya, surah yang sangat istimewa, khusus hanya pada Nabi Muhammad SAW saja. Karena itu redaksinya tidak menggunakan Nabi. Ya.
Walaqad atainaka, dan sungguh kami hanya berikan hanya untukmu saja. Ya. Sab'an minal mathani, ada 7 ayat yang akan terus diulang-ulang. Insyaallah. Jadi keistimewaan surah ini ada 2. Ya. Satu, di ayat ini disebutkan bahwa surah ini kandungannya tidak diturunkan pada kitab-kitab sebelumnya, tidak didapati. Dan yang kedua, dia akan terus diulang-ulang berbeda dengan surah-surah yang lainnya. Ya. Bahkan wal Qur'an al-azim, bahkan di Quran pun tidak akan pernah diturunkan atau ditemukan, tidak akan pernah ditemukan satu surah yang terus akan diulang-ulang itu, kecuali surah ini saja. Coba ibu cek, bapak cek, surah apa yang kita terus ulang-ulang dalam sehari itu terus kita bacakan? Al-Fatihah. Dalam sholat kan minimal 17 kali sehari kita ulang-ulang. Dan hebatnya tidak ada orang pernah bosan itu. Coba cek deh, gak ada orang bosan. Saya selalu bertanya, wallahu alam sampai hari ini saya belum pernah ada dengar keluhan misalnya, Ustaz saya bosan baca Al-Fatihah itu, boleh nggak sekali nggak baca misalnya? Nggak ada. Coba lihat ya, kalau bukan karena Allah yang menurunkan berfirman tentang Al-Fatihah ini, tidak akan pernah ditemukan satu kitab pun, satu kalimat pun di muka bumi ini yang bisa dibaca berulang-ulang sampai 17 kali dalam sehari. Kecuali pasti bosan itu orangnya. Pasti bosan. Ya, Masya Allah. Jadi itu kemuliaan Al-Fatihah yang pertama. Jadi ayatnya berjumlah 7 ayat. Ya. Kemudian yang kedua, dia memiliki keunggulan tidak ditemukan di kitab sebelumnya, dan keistimewaannya diulang-ulang oleh pembacanya tanpa punya rasa bosan. Ya. Jelas di sini? Kemudian Al-Bukhari nomor hadis 4474 ini menafsirkan ayat tadi. Jadi kita coba ambil Qur'annya, tafsirkan di hadisnya. Lalu kita dengar bagaimana pendapat para ulama tentang itu. Abu Sa'id Al-Mu'alla, ya, satu kali berada di masjid, digenggam tangannya oleh Nabi. Ya. Kata Rasulullah SAW, saya akan ajarkan padamu hari ini satu surah yang sangat istimewa, yang tidak akan pernah ditemukan dalam Injil, dalam Taurat, dalam Zabur. Sangat istimewa. Masya Allah. Lantas ketika akan keluar dari masjid, ya, orang ini berkata, ya Rasulullah, bukankah Anda akan ajarkan pada saya? Kata Nabi, maka diajarkan, dibacakan surah Al-Fatihah itu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, sampai ujung ayatnya. Kata Nabi, inilah dia 7 ayat yang diulang-ulang yang khusus diturunkan kepadaku. 7 ayat yang diulang-ulang yang khusus diturunkan kepadaku. Ya. Jadi kalau di ayat Qur'annya tadi, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim, kami telah turunkan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang. Ya. Orang masih bertanya, ayat apa itu? Surah apa itu? Ya. Maka ditafsir di Al-Bukhari nomor hadis 4474 dibacakan oleh Nabi, itulah Al-Fatihah. Ya. Jelas di sini? Baik. Di kemuliaan yang pertama. Satu. Yang kedua, kita lihat beberapa kemuliaannya lagi. Surah ini diantara nama yang sangat populer dan tadi kita sebutkan berulang-ulang, ya, dinamakan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ibu bapak bisa perhatikan sejenak, saya berikan satu ilmu dalam bahasa Arab. Ya. Biasanya kalau ada satu kalimat menyendiri, tidak terangkai dengan kalimat lain, tapi diberikan alif lam di depannya, ya, Al-Fatihah misalnya, biasanya yang seperti ini berasal dari 2 kalimat yang terangkai, tapi salah satunya dihilangkan. Ya. Dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan mudhaf mudhaf ilaih. Ya, mudhaf mudhaf ilaih. Jadi 2 kalimat disatukan, salah satunya dihilangkan. Misal, kita ingin tulis Masjidil Haram misalnya, Masjidil Haram. Kalau Anda pergi ke Mekah, kemudian akan berangkat ke Masjidil Haram, orang-orang sana tidak ada yang menyebut Masjidil Haram. Al-Haram, haram, haram, haram. Ya. Coba silakan cari taksi, pasti tawarannya Al-Haram, haram. Ya. Tamsyil Haram, mau pergi ke Haram, kan? Masjidnya nggak disebutkan ya? Baik. Ini bahasa Arab yang disebut mudhaf, kalimat yang disandarkan. Ini mudhaf ilaih, kalimat yang menjadi sandaran. Ya. Kalau dihapuskan kalimat yang tidak menggunakan alif lamnya,
Ini berarti berita yang ingin disampaikan ingin menekankan pada kalimat yang diberikan alif lam ini. Intinya ada di sini gitu, yang dimaksudkan ini. Ya. Seakan-akan ketika disebutkan al-haram, al-haram, orang sudah paham bukan masjid biasa yang dituju, tapi masjid ini nih yang punya sifat al-haram. Ya. Kenapa disebut dengan al-haram? Karena cuma masjid ini dan Masjid Nabawi disebut dengan al-haramain, ya, yang punya sifat diharamkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah di dalamnya. Ya. Hati-hati ya. Ini info saja sebentar. Dua kota suci, Makkah al-Mukarramah dengan Al-Madinah al-Munawwarah, itu disebut dengan istilah Al-Haramain Asy-Syarifain. Al-Haramain, dua tempat yang mengandung unsur al-haram. Maksudnya jika ada seseorang melakukan tindakan yang tidak disukai oleh Allah di situ, maka akan dibersihkan seketika. Tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang dilarang, tidak disukai Allah. Anda lakukan misalnya di situ, waliyadzubillah, seketika akan dibersihkan. Asy-Syarifain, syarif dari kata syarif, syaraf. Ya. Syarif itu artinya kemuliaan yang langsung dibalas. Misal kita memberikan air, akhi tafadhal misalnya, kasih air. Itu ketika diberikan air dibalas lagi misalnya, ya. Misal dengan makanan saya, diberikan makanan dikembalikan dengan kue misalnya, tukeran seperti itu syarif namanya. Ya. Kemuliaan yang langsung mendapatkan balasan. Ya. Syarafun itu sifatnya, ya. Syarifun bila sudah melekat pada sesuatu. Jadi kalau ada yang namanya syarif atau syarifah, itu orang yang memiliki sifat kemuliaan yang ingin cepat membalas. Ya. Jadi kalau antum senyum, dia senyum, ya. Antum misalnya ucapkan salam, dia jawab lebih lengkap, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu syarif. Ya. Jadi kalau ada yang namanya syarif, antum panggil Assalamualaikum, cuek aja. Nah, itu bukan syarif namanya. Termasuk syarifah kalau perempuannya. Baik. Sekarang kita kembalikan ke sini. Al-Fatihah tidak berdiri sendiri. Ya. Di rumus cepatnya kalau ada alif lam pada satu kalimat dan tidak terangkai dengan kalimat lain, itu pasti ada kalimat sebelumnya. Ada kalimat sebelumnya. Nah, asal kalimatnya bisa bersanding dengan surah Al-Fatihah. Ya. Atau ini yang unik nih, ini yang unik. Ada kalimat setelahnya. Cuma nanti alif lamnya dipindahkan ke sini. Ya. Dipindahkan ke sini. Ya. Ini hanya terjadi di sini nih. Ya. Bisa surah Al-Fatihah. Kalau kita tafsirkan seperti ini, seakan-akan ada keterangan di antara surah-surah yang penting di Quran yang ingin saya garis bawahi, yang ingin saya tekankan, yang ininya, bukan surahnya. Jelas di sini? Di antara sekian masjid yang ada, yang saya maksudkan ininya, yang al-haramnya. Ya. Jadi kalau ibu menemukan kalimat menggunakan alif lam, itu tandanya kalimat itu yang diinginkan untuk kita kaji. Ya. Kalimat itu yang diinginkan untuk kita fokus membahasnya. Surah Al-Fatihah, surahnya dibuang, ya, dipertahankan Al-Fatihahnya. Seakan-akan ada pesan di sini, yang penting dalam kajian ini, dalam bahasan ini, bukan surahnya tapi kandungan Al-Fatihahnya. Yang menarik, bisa juga kalimatnya berfungsi begini asalnya. Fatihatus Shalah. Lihat sini, Fatihatus Shalah, pembuka dalam salat. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Pembuka dalam salat. Biasanya, tadi kan kita sepakati ya, hukum mudhaf ilaih biasanya dibuang kalimat pertamanya, ya, dibuang kalimat pertama disebut dengan mudhaf, disisakan kalimat keduanya begini. Kalau mau konsisten kan ditutup Fatihahnya, ya. Tersisa salatnya, as-salah. Baik. Kalau kalimatnya demikian, berarti yang penting salatnya, bukan Fatihahnya. Tapi kalau saya buang salatnya begini, kemudian saya pindahkan ke Fatihah, saya berikan alif lamnya ke sini. Saya ulang ya. Asalnya Fatihatus Shalah begini. Ya. Lalu saya hapus kalimat keduanya untuk menekankan yang penting ininya, bukan ininya. Ya. Saya hilangkan misalnya salatnya, alnya saya pindahkan ke sini. Menjadi Al-Fatihah. Kalau
menjadi seperti ini, seakan-akan ingin dikatakan, hei, solat yang engkau lakukan itu, perhatikan betul, ada sesuatu yang sangat penting dalam solatmu. Apa itu? Ini, Al-Fatihah. Orang solat tapi tidak membaca ini, orang solat tapi tidak memahami ini, maka tidak akan sempurna solat yang dia lakukan. Ya. Maka dari itu muncullah hadis Nabi SAW, hadis riwayat Abu Daud. Tadi sudah Anda tulis. Dan hadis riwayat At-Tirmidzi, dua-duanya punya redaksi yang sama, ya. Di At-Tirmidzi nomor hadis 230, Abu Daud nomor hadis 295, kita akan temukan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sempurna. Bahkan kalau sengaja ditinggalkan tidak sah. La itu, pelan-pelan, la, saya sudah pernah ajarkan ini kalau tidak keliru. Kalau bersanding dengan satu kalimat, harokatnya a, ya. Misal, la, setelah la ada kalimat misalnya, harokatnya a, la salata, misal, ini, maka fungsi la ini itu bisa berarti dua makna. Satu, bisa berfungsi sebagai nafi, an-nafi. An-nafi. An-nafi itu menepikan, ya, menafikan, tidak menganggap sesuatu. Dia dianggap nggak ada, dianggap tidak ada. Kalau dalam ibadah dianggap tidak sah. Ya. Atau yang kedua, an-naqsi, an-naqsi. Dianggap kurang, tidak sempurna. Dianggap kurang, tidak sempurna. Antum mesti hati-hati nanti, sebab Anda kalau saya berikan rumus cepat ini, sebab kalau Anda baca nanti belajar kitab Riyadhus Shalihin, ya, bab tentang ibadah, akan banyak menemukan huruf la bersanding dengan kalimat harokatnya fathah. Ya. Misal di Riyadhus Shalihin dari 1896 hadis itu, di hadis ketiga akan ditemukan dari Aisyah radhiyallahu anha kalimat la hijrata ba'dal fathi. Ya, la hijrata, la-nya pakai a setelahnya. La hijrata, bukan la hijratu, bukan la hijrati. La hijrata. Nah, kalimat nabinya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya. Kalau diartikan nafi, la-nya artinya menepikan, diterjemahkan tidak sah. Ya. Tidak sah salat seseorang bila dia tidak membaca Al-Fatihah dalam salatnya. Ya. Kenapa tadi ada kalimat Fatihatus Shalah, pembuka dalam salat? Karena yang ingin digarisbawahi bukan salatnya. Kalau salat jadi standar bagi orang tahu, ya. Orang paham semuanya salat, ya. Dia bisa takbir setiap muslim sampai dengan salamnya. Tapi kadang-kadang, mohon maaf, saking cepatnya, saking hafalnya bacaan salat, saking hafalnya gerakan salat, ya, tidak membuat dia khusyuk dalam bacaannya. Kadang ada yang terlewat, tidak sempurna membacanya. Ya. Pernah tidak mendengar satu berita? Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Maaf ya. Ada orang sholat tarawih 11 rakaat hampir 1 jam. Ini ada 23 rakaat cuma 15 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada banyak 15 menit 23 rakaat. Ya. Zaman Nabi saja yang kelihatan bagus sholatnya, kata Nabi, Anda belum sholat. Ya. Al-Bukhari nomor hadis 757. Ya. Hadis Muslim nomor hadis 397. Seorang sholat di samping Nabi, setelah selesai sholat kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusolli." Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. Sampai 3 kali itu. Ya. Bahkan Al-Bukhari menyebut kitabnya, memberikan bab di situ, babul musifis sholat, bab yang orang yang buruk sholatnya, yang tidak bagus sholatnya. Maka dibuatlah kemudian satu kalimat Al-Fatihah, memberikan kesan dalam riwayat hadis ini, di antara yang penting dalam sholat itu menjadi pembuka adalah bacaan Al-Fatihah. Anda sengaja meninggalkannya, tidak sah salatnya. Anda tidak sempurna membacanya, tidak sempurna pahala salatnya. Jelas ya? Baik. Jadi kita kembalikan dulu, kenapa surah ini diberi nama dengan Al-Fatihah? Salah satunya dia menjadi pembuka, ya. Bacaan pembuka yang dibacakan dalam salat sekaligus menjadi pembuka atau surah bacaan pembuka yang dibacakan dalam susunan mushaf Al-Quran.
Selanjutnya, teruskan dulu. Dari mana tahu ya Ustaz? Kalau kita keliru baca Al-Fatihah, misal bacanya tidak sempurna, tidak sembarangan, berpengaruh misalnya pada kualitas salat kita, tidak sempurna pahala salat, ya. Kita bisa temukan di hadis riwayat Muslim, nomor hadis 395. Ya. Perhatikan kalimatnya. Kata Nabi, siapa yang menunaikan salat tidak membaca surah Al-Fatihah atau tidak sempurna bacaannya, fahiya khidajun. Khidaj 3 kali diulang oleh Nabi. Fahiya khidajun. Maka tidak sempurna salatnya, tidak sempurna salatnya, tidak sempurna salatnya. Ya. Ibu bisa bayangkan, baca keliru saja, tidak tepat bacaannya, itu disebut tidak sempurna salatnya. Maka bagaimana dengan yang sengaja meninggalkannya saat mampu dia membacakannya? Jelas ya? Baik. Nah, setelah kita mengerti tentang ini, kita bahas bagian terakhirnya. Lalu kita kaji keutamaan atau tafsir dari surah Al-Fatihahnya. Biasanya seseorang yang membaca Al-Fatihah atau surah-surah lainnya di Quran, baik dalam salat atau di luar salat, itu terbagi pada 2 bagian. Saya ulang, umumnya manusia, umat Islam yang membaca Al-Quran baik dalam salat atau di luar salat, umumnya terbagi pada 2 bagian. Satu, yang membaca tanpa paham maknanya. Coba cek deh, dari sekian bacaan sholat sampai hari ini berapa persen yang dipahami itu bacaannya? Atau dari setiap hari baca Al-Quran, Masya Allah, Anda bisa senang, bisa khatam sekian kali. Yang dihatamkan itu berapa yang sudah dipahami? Baik. Yang kedua, ada yang membaca dengan memahami isinya, dia paham tafsirnya. Dan yang paling hebat, karena paham isinya ini, maka dia bisa gunakan isinya, kandungan surah-surah yang dia baca di tempat yang dibutuhkan saat dia memerlukannya. Karena Quran sendiri menyebut dirinya dengan hudan, petunjuk yang kapan saja bisa digunakan sesuai kebutuhan. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran di dalamnya. Apa fungsi Quran? Hudan. Jadi petunjuk kehidupan, petunjuk yang sangat komprehensif bagi seluruh perjalanan umat manusia. Allah. Maaf ya. Artinya kita bahkan sebelum lahir, saat akan menjalani kehidupan sampai wafat ini, itu semua isi kehidupan kita, solusinya sudah dibuat di Quran. Apapun yang Anda alami itu pasti ditemukan di situ, di Quran. Ya. Jadi kalau orang cerdas, dia akan menjalani kehidupan, dia akan keluarkan dulu petunjuknya. Lalu dia bawa, ya, kemudian dia pelajari. Ketika menemukan persoalan yang sesuai dengan itu mudah mengatasinya. Ya. Saya beri contoh gini misal, Bapak Ibu sudah berkeluarga, bahkan ini sudah ada anak, ada keturunan dan sebagainya. Ya. Kenapa Anda tidak mengeluarkan misal tuntunan berumah tangga dalam Al-Quran? Keluarkan ayat tentang ayah, tentang suami, tentang menjadi ayah yang baik. Keluarkan ayat tentang istri, tentang menjadi ibu yang baik, lalu menjadi anak yang baik. Tilawahi selama sebulan itu. Menariknya, di Quran sudah dijelaskan bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara berbagi, bagaimana cara menjalin tugas. Sampai yang paling menarik dan paling unik adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di rumah tangga. Dari mulai salah pengertian, dari mulai cemburuan, dari mulai ingin diperhatikan, sampai pada persoalan yang paling kompleks. Ya, diatur semuanya. Dari mulai berhubungan dengan ibu mertua, bapak mertua, macam-macamnya. Ketemu saudara, apakah dia mahram atau bukan, ada semuanya. Jadi kalau kita keluarkan kata Quran, yuridullahu bikumul yusra, dengan belajar itu semua, Allah menginginkan kehidupan kalian mudah. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki hidup kalian susah. Jadi kalau dalam hidup ada persoalan yang tidak pernah selesai dengan tenaga, dengan ilmu, dengan kekuatan kita, barangkali petunjuknya belum dikeluarkan. Saya mau kesini ke Kelapa Gading misalnya, mau datang ke Al-Istiqamah ini, kalau nggak pernah tahu petanya, bagaimana bisa sampai? Jadi berangkat ke sini saja tidak mudah, apalagi menjalani kehidupan yang cukup kompleks. Keluarkan. Saya pernah bacakan itu ya, dari mulai sebelum lahir sampai kita meninggal, ada semua itu. Ya, ibu mendambakan anak yang saleh belum lahir, ya salihah misalnya, Anda bisa temukan di Al-A'raf ayat 189.
Begitu lahir usia 0 sampai 2 tahun supaya sehat, kemudian mentalnya kuat, kemudian imunnya juga bagus. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 233. Mulai tumbuh dia mau belajar pelan-pelan itu kan, supaya pertumbuhannya bagus, masa pertumbuhannya sampai dengan balighnya. Quran surah 31 ayat 13 sampai 19. Mulai dia sekolah bagaimana supaya cepat menangkap pelajaran tuh. Kadang-kadang orang belajar 3 kali 4 kali nggak paham-paham. Ini belum disebutkan sudah paham, ini kesini maksudnya. At-Taubah 122. Kalau ingin prestasinya meningkat, Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Di sekolah semakin tinggi, kenal dengan kawannya. Mulai ada rasa suka, supaya tidak terjebak dalam pergaulan bebas yang tidak terkendali. Quran surah 49 ayat ke-13-nya. Semakin serius ingin melamar, Quran surah 4 ayat ke-4-nya. Mau menikah, Quran surah 30 ayat 21-nya. Sudah menjadi suami, tugasnya apa? Quran surah ke-4 ayat 19-nya. Istri kalau mau bagus bagaimana? Ayat ke-34 di surah 4-nya. Mulai bekerja supaya mudah pekerjaannya, ada yang standar. Quran surah 2 ayat 168. Kalau rezekinya ingin lebih mudah, ayat 172-nya. Kalau ingin cepat disediakan oleh Allah, Quran surah 7 ayat 96-nya. Sampai punya anak lagi, bagaimana cara mengaturnya supaya berbakti? Quran surah 17 ayat ke-23-nya. Bagaimana supaya saling mendoakan dengan baik? Quran surah ke-46 ayat 15-nya. Cita-cita bagaimana? Apakah akan hidup selamanya atau mungkin satu saat pulang? Kata Allah, kamu pasti meninggal. Quran surah ke-3 ayat 185-nya. Persiapkan supaya masuk alam kubur dengan enak, dapat rezeki. Quran surah 3 ayat 169 sampai 171-nya. Surganya di mana? Pilih. Kalau ingin bersama Nabi, Quran surah 3 ayat 31. Kalau di taman surga, Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Kalau ingin seluas langit dan bumi, Quran surah 3 ayat 133 sampai 134. Kalau ingin surga biasa, Quran surah 2 ayat ke-25. Semuanya ada. Ya Allah, nanti saya meninggalnya bagaimana ya? Kamu muslim, pulangnya harus tenang, panggilannya tenang. Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30 itu semuanya ada. Ya Allah, saya sakit, semua sudah NHAP, dokter nggak bisa nyembuhkan. Ada nggak ayatnya? Ada. Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Bahkan sakit biasa pun diturunkan ayatnya sebelum meminta pada yang lain. Quran surah 26 ayat ke-80. Yang jadi masalah, kita tidak pernah tilawahi itu. Coba keluarkan. Anda menjadi ayah, sudahkah menjadi ayah Qurani yang baik? Jangan-jangan merasa jadi ayah yang baik, tapi menurut Quran belum. Keluarkan. Tidak ada salahnya sebulan kita berikan temanya misalnya ya. Bulan ini tentang rumah tangga, bulan besok tentang pekerjaan, bulan besoknya lagi tentang merawat anak, tentang belajar. Enak hidupnya. Demi Allah saya katakan, kalau Anda sudah bisa lakukan ini, maka hidup akan lebih mudah, enak, nyaman, tenang. Nah, tipikal yang kedua inilah yang disebutkan dalam riwayat. Ada orang yang membaca Al-Fatihah, tahu dengan maknanya, dia praktekkan dalam kehidupannya. Maka lihatlah kisahnya. Pasti pernah dengar kisah ini ya, karena dalam setiap tafsir Al-Fatihah sering disampaikan. Ada kepala suku tersengat kalajengking Arab, ya, Masya Allah, luar biasa. Sudah terkena, pergi ke tabib sana sini, tidak ada yang mampu menyembuhkan. Tidak ada yang bisa. Sampai ditemukanlah sekelompok sahabat dikejar-kejar di persimpangan jalan. Ya, saya percepat kisahnya. Kemudian ditanyakan pada mereka, adakah di antara kalian yang mampu meruqyah, saya menyembuhkan? Ya. Satu orang mengangkat tangannya mengatakan, biiznillah, dengan izin Allah. Perhatikan adabnya. Para sahabat itu Masya Allah, mereka merasa tidak punya kemampuan. Segala apapun yang harus dikerjakan, maka kalimat Allah dulu yang didahulukan. Selalu begitu Pak, Bu. Dan manhaj ini terus melekat pada salafus saleh setelahnya. Ya. Ada seorang tabi'in itu berperjalanan dari Irak ke Syam. Di tengah jalan sudah datang gelap, ya, sudah malam. Masya Allah, di jalan sendirian di tengah hutan itu masih mau tahajud juga, saking dekatnya dengan Allah. Di perjalanan sendirian di dalam hutan masih mau tahajud juga. Begitu menangkat tangannya, Allahu Akbar, lompatlah seekor harimau di depannya. Nyata, sudah mengaum. Anda bayangkan harimau lapar, sedang tahajud, harimau lompat. Ya. Antum salat asar di sini Allahu Akbar, di belakang harimau lepas. Apa yang terjadi itu? Masya Allah. Orang ini, perhatikan kalimatnya, dengan keyakinannya, dengan kekuatannya, beliau katakan, yakin pada Allah, ingat dengan kekuatan Allah. Kalimatnya bukan ya namar, hei harimau, tapi disandarkan harimau pada pemiliknya, selalu kepada Allah. Ya khalqallahi, hei makhluk Allah, hei makhluk Allah. Karena beliau tahu kalau saya yang katakan hei harimau itu keluar dari dirinya sendiri. Tapi kalau disandarkan pada penciptanya, maka bagaimana Allah saja yang memutuskan tentang nasib harimau ini. Hei ya khalqallahi, hei makhluk Allah, kalau memang saya rezekimu yang telah ditetapkan Allah untukmu, silahkan santap saya tidak akan melawan.
Tapi kalau bukan rizki yang telah Allah tetapkan untukmu, jangan coba-coba ganggu ibadah saya. Orang ini nggak peduli kalau dimakan juga, yang penting ibadahnya tidak terganggu. Insyaallah. Jangan coba-coba ganggu ibadah saya, atau saya mohonkan pada penciptamu untuk menghancurkan kau saat ini juga. Masya Allah, kalimat yang penuh keyakinan ini itu menggerakkan harimau cuma mengaum langsung pergi seketika. Itu al-mu'minun tuh dengan kekuatannya. Coba cek kira-kira iman kita sampai di mana tuh ya. Nanti kalau malam bangun tahajud terus ada nyamuk nempel satu aja. Nyamuk, jika memang ini rezeki yang telah Allah berikan untukmu, ayo sedot terus, ambil aja gitu. Tapi kalau bukan, jangan coba-coba ganggu tahajud saya, atau saya mohonkan pada Allah untuk menghancurkan kau saat ini juga. Kira-kira gimana itu? Jangan-jangan manggil nyamuk yang lain, ayo sini. Baik. Bismillah kata orang ini. Dengan izin Allah. Dia tidak mengatakan saya bisa. Dia katakan biiznillah, dengan izin Allah. Maka berangkat orang ini, tidak menggunakan air, tidak menggunakan macam-macam, cuma dipegang, dibacakan Al-Fatihah. Dibacakan Al-Fatihah. Allah, dengan izin Allah sembuh. Sembuh seketika. Sembuh seketika. Anda bayangkan, ada seorang sahabat membacakan Al-Fatihah, sekali baca sembuh luka seseorang yang dokter sudah henap semua. Ada orang baca berkali-kali Al-Fatihah, penyakit malah bertambah. Apa yang salah? Di antaranya beliau baca dengan iman. Beliau baca dengan pemahaman kandungannya. Dari pemahaman itulah diyakini, isinya diserahkan kepada Allah. Itu yang melahirkan kekuatan dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Baik. Karena itulah nanti ada dua rahasia di dalam Al-Fatihah yang nanti kita akan bahas. Salah satunya hadis qudsi, ya. Tadi satu yang pertama kita bahas, jika Anda memahami kandungan Al-Fatihah, maka nanti kita akan lihat di tafsirnya Allah akan berjanji memberikan kemudahan dunia dan akhirat dalam kehidupan kita. Satu itu. Yang kedua, ada perjanjian langsung disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi, kalau kita benar salatnya saat membaca Al-Fatihah, seketika dijanjikan oleh Allah, minta apa saja saat itu langsung diberikan. Ya. Yuk kita lihat. Qasamtu baini wa baina abdi. Qasamtu, dalam riwayat lain, qasamtu shalah baini wa baina abdi. Saya membagi salat, kata Allah, antara saya dengan hamba saya dalam dua bagian. Pelan-pelan. Idza qala al-'abdu, yaitu jika seorang hamba berkata dalam salatnya, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Jadi dibagi dua ya. Hambanya berkata alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian bagian Allahnya qala Allahu azza wa jalla, maka akan dijawab bacaan hamba itu, ya. Hamadani abdi, hei hambaku sedang memujiku. Hati-hati ya, nanti saat sholat asar nanti, saat sholat asar disebutkan di Quran, saat kita sholat itu hadirkan suasana kita sedang dihadapkan pada Allah, sedang diawasi. Al-Baqarah ayat ke-46. Kalau ibu mau khusyuk sholatnya, bapak ingin khusyuk, kata Quran, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Saat akan sholat, persiapkan diri kita, rasakan kita akan menghadap Allah, akan menghadap dan disaksikan oleh Allah. Kalau sekarang Anda diundang misal ke istana negara, ya, ingin berhadapan dengan presiden, mau tampil seperti ini atau mau ganti itu persiapan, siap-siap lagi, diperbaiki lagi, pakai minyak wangi lagi. Anda ketemu dunia saja, persiapan kita luar biasa. Maka kenapa ketika bertemu dengan pencipta dunia yang maha segalanya, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, memberikan kalau dibutuhkan, manusia datang walaupun kita sudah siap-siap minta sesuatu belum tentu diberi. Allah nggak minta pun disediakan. Maka kata Al-Quran, orang-orang yang datang menghadap Allah, kalau tahu disaksikan oleh Allah, tahu akan menghadap Allah, maka hal pertama yang akan dia lakukan adalah memperbaiki penampilannya. Di bahasa Quran itu halus sekali. Orang khusyuk itu kelihatan dari pakaiannya, kata Quran. Quran surah 7 ayat ke-31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, setiap kamu akan ke masjid, maksudnya mau sholat, coba kenakan pakaian terbaikmu. Kenakan pakaian terbaikmu. Masya Allah. Baik. Poin yang paling penting bukan pada pakaiannya, tapi pada keseriusan, kesungguhan dan perasaan bahwa saat sholat itu kita berhadapan dengan Allah, merasakan memang sedang berdialog, sedang diawasi, diperhatikan. Makanya hadis kutsinya mengatakan, kamu harus yakin pada dirimu, yakinkan pada dirimu ketika engkau mengucapkan kalimat-kalimat dalam Al-Fatihah itu dijawab oleh Allah.
Ada bagian kita, ada bagian Allah. Ya. Kata Nabi di hadis qudsi, saat hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dijawab oleh Allah, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, dijawab oleh Allah, athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hamba membaca dalam salatnya maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, dijawab oleh Allah, majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan rahasianya. Ini rahasia hanya dalam salat saja. Ibu bisa dapatkan, bapak bisa dapatkan dalam salat asar. Insya Allah kalau masih hidup sampai asar. Tapi kalau kita masih dapat kesempatan asar, maka manfaatkan ini. Perhatikan. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba membaca dengan benar dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, kami jadikan semua aktivitas kami sebelum salat ini hanya sebagai ibadah untuk-Mu. Jadi rumus cepatnya, Anda sebelum sholat pastikan semua aktivitasnya ibadah. Jangan main-main. Di hadis qudsi disebutkan, ya ibadi, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Hambaku, saya ciptakan engkau untuk ibadah, jangan banyak mainnya. Ibadah itu bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, tidak. Minum itu ibadah, makan ibadah, berpakaian ibadah, bahkan tidur pun ibadah. Karena itu tidak ada dalam agama kita, dalam aktivitas kita, semua perbuatan yang baik-baik kecuali bersanding dengan doa. Coba cek, minum ada doanya, bangun tidur ada doanya, berpakaian ada doanya, bahkan ke toilet pun ada doanya. Saat Anda tak mampu membacakan doanya, kata Nabi, cukupkan dengan bismillah. Minum bismillah, makan bismillah, berpakaian bismillah, itu otomatis jadi ibadah. Lalu ketika Anda dipanggil oleh Allah dalam sholat, seakan-akan kita laporan tuh. Ya. Seakan-akan pertanyaan Allah itu, sampai sholat ini sekarang ini, ya, berapa persen bagian ibadahmu? Ya. Apakah engkau sudah menjadikan aktivitas itu sebagai ibadah? Maka kita katakan dengan bangganya, iyyaka na'budu. Ya Allah, kami sudah siapkan semua aktivitas itu sebagai ibadah hanya untuk-Mu, bukan pada yang lain. Kalimat iyyaka di sini untuk memberikan keseriusan, ikhtisas, kesungguhan. Karena ada orang mau sholat, motifnya bukan karena Allah, ya, tapi supaya diketahui oleh tetangganya. Ria kelihatan oleh temannya. Ada isyaratnya di Quran. Ya, Quran surah 4 ayat 142 itu. Yura'unan nasa. Ada orang-orang yang sholatnya karena ria, pengen dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan kalaupun berzikir pada Allah nggak banyak, sedikit. Orangnya sudah nggak ada, pergi. Ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada orang di sampingnya, begitu sudah nggak ada, astagfirullah, dah pulang. Ada yang begitu kata Quran. Ya. Salatnya sedikit. Ya. Orang kejar dengan sunnahnya, ini salat subuh pun setengah rakaat khusyuknya, selebihnya tidak. Ya. Allah. Yuk kita kembalikan dulu. Ketika Anda mengucapkan iyyaka na'budu, lalu setelah itu wa iyyaka nasta'in, dan sekarang ya Allah, kami punya persoalan. Kami hanya mohonkan kepadamu. Ya. Makanya rumus ya, coba catat ini ya dengan baik, nanti praktekkan saat salat asar. Kata Al-Quran, sebetulnya saya mau bahas ini ketika membahas nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi kita dahulukan dulu. Kata Al-Quran, setiap Anda mau sholat, coba cek, inventarisir persoalan apa yang dimiliki sebelum sholat. Dalilnya Al-Baqarah 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya. Dan minta tolonglah kepada Allah. Mungkin gak minta tolong kalau gak ada persoalan? Tidak ada. Rinci dulu persoalannya apa, masalahnya. Ya. Catat persoalan Anda. Saya sangat punya keyakinan setiap orang yang hidup pasti punya masalah. Ini dari zuhur ke asar saja, kurang lebih sudah 2 jam ini, ya. Nggak ada di antara kita yang tidak punya masalah itu. Saya sangat yakin, tidak ada satupun yang bahkan duduk di sini yang tidak punya masalah. Kayaknya tenang-tenang duduknya itu ya, belum tentu nggak punya masalah itu. Sebelum ke sini mungkin di rumah ada persoalan, di kantor, di jalan, bahkan dimanapun, catat rinci. Lalu saat Anda mau sholat, kata Allah, mintakan solusinya bis sabri. Sabri itu jalani dulu dengan sabar. Jadi kalau ada masalah, terima dulu, jangan mengeluh. Itu rumus Quran. Terima aja. Ya. Mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Tidak menyelesaikan persoalan. Ya. Masya Allah. Saya runtut dulu ayatnya supaya tajam pemahaman kita. Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak mungkin memberikan tugas ujian kecuali kita mampu mengatasinya.
Jadi kalau kita diberikan ujian, musibah, beban hidup, itu tidak mungkin tidak bisa kita atasi. Terima aja dulu. Karena sifat adil Allah itu tidak mungkin membebani hamba di luar batas kemampuannya, itu mustahil. Karena itu kita punya satu konsep yang tidak ditemukan di konsep agama lain. Tidak ada itu. Orang Jepang hebat-hebatnya, sedisiplin-disiplinnya, kata Profesor Kato, orang Jepang sendiri mengatakan, itu tidak akan memiliki keunggulan yang dimiliki oleh orang Islam. Orang Jepang boleh disiplin, boleh rapi, boleh bersih, tapi tetap ketika punya masalah, bunuh diri juga. Orang Islam punya konsep yang tidak dimiliki di agama manapun. Dia punya keyakinan yang kuat dalam dirinya. Ketika punya persoalan seberat apapun, yakinkan pada dirimu, kamu pasti bisa melewatinya. Anda yang terpilih bukan orang lain, karena Anda yang dipercaya, orang lain gak bisa. Jadi jangan katakan, ya Allah kenapa saya yang mengalami ini. Jangan katakan itu. Ketika Anda mengatakan, ya Allah why me, Allah jawab, why not? Kenapa tidak? Kamu yang bisa. You are the choice. Kamu yang bisa. Kamu terpilih karena kamu mampu. Yang lain gak bisa. Hadirkan itu. Tapi indahnya, ketika kita menjalani itu, terima dulu. Kata Allah, sabar. Terima dengan sabar. Karena berkeluh kesah tidak menyelesaikan persoalan. Al-Baqarah 155. Wabashiris sabirin. Orang yang sabar umumnya akan gembira. Tenang gitu. Insya Allah. Ini mendung. Terus kita terima, alhamdulillah, mendung. Sudah. Barangkali kalau hujan nanti, turun hujannya, orang-orang yang butuh hujan dapat hujan, sudah. Kalau kita mengeluh, tidak merubah mendung juga. Begitu mendung misalnya, langsung mengeluh, mendung, pasti deh hujan. Hujan turun, banjir, macet kayaknya deh. Gak akan datang ustadznya, gak jadi taklimnya. Padahal belum tentu hujan, belum tentu. Capek berpikir seperti itu tuh, capek, olah. Ini ada wajan, di bawahnya saya panaskan dengan api. Maaf ya. Kemudian disimpan cacing misalnya di sini, di wajan ini. Dipanaskan dengan api bawahnya. Cacingnya kemana? Ya, kalau kita simpan cacing misal di atas wajan, maaf. Kemudian wajannya dipanaskan tuh. Cacingnya bergerak kemana? Bergerak ya. Dia bergerak kadang ke samping, ke sini ya, dan sebagainya. Kenapa? Tuh, sudah keliru. Bukan panas, bukan. Karena cacing tidak bisa mengeluh. Dia gak berkata, aduh panas, aduh sakit, aduh panas, aduh sakit. Kalau semua banyak aduhnya, kapan bergeraknya? Sifat manusia itu, kata Quran, itu pandai mengaduh. Ini belum apa-apa sudah, ya Allah, sudah aduh, ya Allah, coba dulu, sabar dulu, selesaikan. Selesaikan. Kalau sudah seperti itu, nanti Allah tunggu. Kan ada waktunya menghadap Allah. Diberikan ujian jam 1. Selesaikan dulu dengan ikhtiar. Bukankah Allah berikan ilmu, berikan tenaga, berikan kekuatan. Nanti kalau persoalan itu belum tuntas menghadap sampai ke asar, bawa, sampaikan pada Allah. Wassalah. Dalam salat kita mintakan solusinya. Cara meminta kita disebut dengan nasta'in. Perintahnya wasta'inu, permohonannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan jawaban Allah. Hadza baini wa baina abdi. Ini rahasianya. Inilah perjanjian, komitmen antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar ibadahnya, menjadikan semua aktivitas sebelum sholat sebagai ibadah, masalah apapun yang kamu minta sekarang, aku akan kabulkan. Apapun yang diminta sekarang, aku akan kabulkan. Jadi setiap sholat, kalau Anda benar bacaan Al-Fatihahnya, paham isinya, dan menjadikan semua aktivitas syaratnya sebelum sholat sebagai ibadah, Anda jaga ibadahnya tuh. Jauhi maksiat, tingkatkan ibadah, tingkatkan ketaatan. Itu ditunggu oleh Allah. Hambaku punya masalah apa? Saya mau selesaikan. Nanti setelah membahas lebih dalam, kita akan bahas. Ternyata Allah mengajarkan satu kalimat nanti yang kalau kita baca akan diberikan semua yang kita butuhkan itu. Sebab manusia itu kalau minta satu nggak akan selesai itu. Coba kalau ditawarkan minta apa saja dikasih, mau minta apa? Tuh, saking banyaknya nggak bisa jawab kan? Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu ya. Nanti kita akan pelajari satu kalimat yang kalau dibacakan semua diberikan. Nah, tapi sayangnya kenapa ada orang sholat tiap hari dilakukan, tapi masalah tetap terlalu terjadi, tidak pernah tuntas. Padahal Allah sudah berikan kesempatan dalam rukuknya, dalam sujudnya, dalam duduk di antara dua sujudnya, tapi nggak pernah selesai masalah. Kenapa?
karena barangkali tidak memahami kandungan yang terdapat dalam bacaannya. Karena itulah kita mulai sekarang, kita ambil satu ayat dulu untuk pertemuan hari ini. Bagaimana memahami ketujuh ayat dalam Al-Fatihah ini. Hari ini kita akan teruskan, ambil satu dulu. Setelah itu kita tutup. Kalau ada yang ingin bertanya atau berdialog, kita kemudian perkenankan. Kita ambil bagian yang pertama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluar dulu dari hukum fikih ya. Hukum fikih nanti di akhir. Apakah disirkan, dijaharkan, tidak dibaca sama sekali, nanti di akhir. Ya, kita bahas dulu inti ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Kalau sudah dipelajari, kita sepakati dulu, langsung amalkan ya. Sudah dipelajari, langsung amalkan. Karena kalau Anda nggak amalkan, Anda nggak akan dapat jaminan yang disebutkan tadi oleh Rasulullah SAW. Ya. Saya tulis sebentar. Mohon maaf saya belum siapkan slide. Nanti pertemuan selanjutnya insya Allah kami usahakan ya. Mohon sabar karena saya akan bahas setiap huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya ya. Jadi kita nggak akan bahas makna umum misalnya. Kalau cuma ingin makna umum silahkan baca aja terjemah Quran, selesai. Kita mau belajar tilawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Perhatikan sini. Saya bermohon pada Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat kenapa Bismillah dalam kalimat ini itu tidak ada alifnya pada baknya ya. Dilangsung Bismillah ya. Hanya satu tempat dalam Al-Quran yang baknya bersanding dengan alif ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Itu baknya ada alifnya. Bismi rabbik. Gini. Bismi rabbik. Ya. Di surah Al-Alaq itu ya, di surah Al-Alaq itu baknya ada alifnya. Iqra bismi rabbik, harus begini. Ya. Kalau di mushafnya tidak ada alifnya, berarti mushafnya keliru. Keliru mushafnya. Harus begini. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim itu tidak ada alifnya, langsung nyambung. Ya. Saya sudah pernah terangkan ini belum? Perbedaan ini? Belum. Oh, berarti bukan di sini ya. Yuk lihat sini dulu. Saya akan terangkan dulu kenapa baknya nyambung dengan sin, sedangkan di sini ada alifnya. Lalu kita bahas apa artinya bak di sini. Kemudian apa hubungannya dengan ismun dengan Allah? Kenapa menggunakan kata Allah? Dan terakhir, kenapa menggunakan kata Rahman dan Rahim? Mudah-mudahan waktunya cukup. Bapak Ibu sekalian, saya mau kisahkan sebentar. Satu kali Rasulullah SAW ketika sedang bertahannuts di Gua Hira, ya, kemudian tibalah masa pengangkatan itu. Ya, ketika diangkat menjadi Rasul, ditandai dengan turunnya wahyu, tiba-tiba datang seorang malaikat menyamar, mengatakan kepada beliau, Iqra. Bacalah. Nabi menjawab, mana biqari, saya nggak bisa baca. Dan kalimatnya menggunakan ba, biqari. Kalau ada kalimat ditambah dengan ba melekat di situ, itu artinya huruf berfungsi menguatkan. Salah satu maknanya. Ya, ada 14 makna ba nanti. Ada 14. Salah satunya litakid, untuk menguatkan. Bisa Nabi mengatakan ma qara'tu, saya nggak bisa baca. Tapi Nabi memilih menggunakan uslub, metode menggunakan ba, ma ana biqari. Saya betul-betul nggak bisa baca. Ya. Kalau saya ajarkan rumus, itu insya Allah akan ditemukan di Quran, di hadis. Misal di surah At-Tin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bisa Allah menyampaikan begini, alaihissallahu ahkamal hakimin, bisa. Tapi kenapa menggunakan ba bi ahkamil hakimin? Untuk menegaskan kalian jangan pernah ragu kalau saya sudah tetapkan sesuatu, karena saya ini sangat adil. Yakinkan pada dirimu, saya ini adil, sungguh ya. Nah, ini Allah ingin menguatkan makna itu. Baik. Sampai 3 kali. Ketika sudah bagian yang ketiga dipeluk oleh Jibril. Perhatikan, ketika dibacakan Iqra, Nabi bilang gak bisa baca. Tapi ketika disempurnakan kalimatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad baca. Jangan karena kamu tidak pernah ada guru yang mengajarkanmu. Jangan karena kamu tidak pernah bisa belajar. Jangan karena kamu tidak mampu baca. Lakukan semua itu karena Allah. Jangankan membuat kamu bisa mengikuti bacaan, menciptakan kamu saja begitu mudah.
maka dihadirkanlah suasana itu. Dilakukan karena Allah, bukan karena tuntutan membaca Allah. Ketika dilakukan itu semua, tiba-tiba mudah bagi Nabi mengikutinya. Saking mudahnya menghafalkannya, pengen cepat-cepat tulisannya, ingin cepat-cepat. Ya. Penghafal Quran kan begitu ya, kalau sudah mulai menghafal ingin cepat-cepat tuh dibacakannya. Ya. Maka turun nanti ayat-ayat selanjutnya di Quran surah 75 ayat 16 sampai 18 itu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Kamu yang sudah bisa nikmat menguasai Quran, jangan cepat-cepat membacakannya. Tenang saja. Ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang akan tanamkan Quran dalam dirimu. Saya ajarkan satu rumus, kalau ibu bapak ingin cepat menghafal Quran, cintai Qurannya. Lakukan karena Allah. Ya. Jadi orang yang melakukan karena Allah, bahkan dia tidak bercita-cita untuk jadi hafid. Ya. Saat seseorang menghafal Quran untuk hafal, itu mengurangi nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bahkan untuk jadi seorang hafid pun hilangkan itu, karena Allah saja. Ya. Mau hafid mau tidak, ya. Mau banyak yang dihafal, mau sedikit, saya terserah Allah saja. Seridhanya Allah. Kalau sudah seperti itu Qur'annya yang datang, ditanamkan oleh Allah, bukan kita yang capek menghafal. Ya. Poinnya, ketika sudah nikmat bacaannya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kesananya mudah dilakukan, maka untuk mengenang peristiwa itu, kalimat bisminya ditambah dengan alif. Alif itu dalam bahasa Arab, huruf yang berfungsi menunjukkan sesuatu yang panjang, berproses. Proses. Ya. Kalau dalam bacaan disebut memanjangkan bacaan. Jadi kalau ada huruf alif dalam satu kalimat, itu kalimat sebelumnya pasti dibaca a panjang. Fa tambah alif, baca fa panjang. Ta tambah alif, baca ta panjang. Selalu begitu. Tapi yang paling aneh, ada huruf ba ditambah alif, kok dibacanya bi? Oke? Kan dulu Quran nggak ada harakatnya. Ya. Di harakat itu pada masa Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya. Masya Allah. Dulu nggak ada harakatnya. Seharusnya rumus cepatnya kalaupun tanpa harakat, ada huruf, ada alif, pasti dibacanya panjang. Ini tidak. Malah dibaca bi. Yang unik, yang ini pun dibaca bi, tapi nggak ada alifnya. Ya. Kenapa huruf ba dalam kalimat Iqra bismi rabbik menggunakan alif, padahal bisa saja langsung dirangkai? Untuk memberikan kesan kepada kita kisah yang dulu pernah terjadi. Nabi SAW dulu ketika diminta baca, panjang prosesnya, tidak mudah. Tapi ketika semua dilakukan karena Allah, yang sulit menjadi mudah, yang tertutup menjadi terbuka. Ini pelajaran kepada kita. Kalau Bapak Ibu ingin menunaikan aktivitas, bahkan anak yang belajar, kita yang bekerja dan sebagainya, kalau Anda menemukan kesulitan yang terbuka, lakukan semua karena Allah. Maka mudah bagi Allah menjadikan yang pendek menjadi panjang, yang sulit menjadi terbuka, bahkan yang panjang menjadi pendek. Semudah Allah menciptakan kita sebelum terlahir ke dunia. Jelas sampai sini? Baik. Kenapa huruf ba dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim tidak menggunakan alif? Karena Allah tidak ingin memberikan rahmat dalam masa yang panjang, ingin cepat diberikan. Jadi nanti Allah akan memberikan karunia, tidak ingin diundur-undur, tidak ingin diberikan masa, tapi ingin segera diberikan. Karena itu ketika diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, alifnya dibuang, disisakan ba, langsung bersambung dengan Isbillah. Ba. Kita sampai jam berapa? 2:30? Enggak, saya hanya mengukur. Ba itu fungsinya ada 14. Jadi kalau saya bahas ke 14-14-nya, bisa sampai besok kajian kita ya. Kita ambil 2 saja dulu ya. Kita ambil 2 saja. Mughnil Labib an Kutubil A'arib, karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Jilid pertama, halaman 19 sampai dengan halaman 59. Itu fungsi huruf ba dalam bahasa Arab. Ada 14 fungsi. Jadi kalau di rumah cari kitabnya namanya Mughnil Labib. Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Ya. Boleh di-download gratis nanti di internet ya. Mughnil Labib, tulis judulnya Mughnil Labib karya Ibnu Hisham Al-Ansari Al-Misri. Karena beliau itu orang Mesir, bukan orang Indonesia ya. Orang Mesir bahasanya bahasa Arab, jadi isinya pakai bahasa Arab ya. Belum pakai bahasa Indonesia. Di antara fungsi ba yang 14 itu, satu, al-musahabah.
Al-musahabah. Sudah? Yang kedua, al-ilsaq. Ini yang lebih dalam. Ilsaq. Ba al-musahabah. Sudah? Bimakna ma'. Contoh, al-musahabah itu maksudnya sesuatu yang berdampingan. Ya. Memang tidak langsung rekat, tidak, ya, tapi berdampingan. Misal, Dhahaba Ahmad ila Jami' al-Istiqamah bi akhihi Harun. Ya. Ahmad pergi, ya, ke Masjid al-Istiqamah, ya, ditemani ya, dengan saudaranya Harun. Kalau menggunakan ba bukan ma'a, itu artinya saat mereka jalan, ya, Ahmad dengan Harun jalan berbarengan. Ya, insyaallah. Jadi lekat ini bersamaan. Tapi kalau menggunakan ma'a, misal Dhahaba Ahmad ila Jami' al-Istiqamah ma'a Harun, ma'a akhihi Harun, ya, perginya bersama-sama tapi jaraknya cukup jauh. Mungkin Ahmad di depan, Harun malu-malu agak di belakang, ya. Harun nengok-nengok, Ahmad sudah berangkat duluan, itu ma'iyah. Pelan-pelan. Tapi kalau ilsaq, ba al-ilsaq, itu menunjukkan sesuatu yang rekat, rapat. Ya, rapat, rekat. Makanya lem dalam bahasa Arab disebut dengan lisaq. Lisaq. Karena dia merekatkan sesuatu, ya, pada yang lainnya. Pelan-pelan. 2. Kita turunkan sekarang. Pelan-pelan sebentar. Ketika huruf ba ini umumnya dengan dua makna ini dilekatkan dengan kalimat ismullah, nama Allah, seakan-akan ada isyarat kepada kita. Saat Anda melakukan perbuatan apapun, mengerjakan apapun dalam hidup, maka lekatkanlah. Kalau tidak bisa melekatkan, hadirkanlah. Ismullah, pengawasan Allah, keberadaan Allah dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Misal, saya mau minum, ya, saat akan minum misalnya, ya, kalimat Qur'annya Bismillah, ba'nya abtadi bismillah. Maksudnya saat Anda mau minum itu, coba rasakan Anda sedang bersama Allah, ya. Kalau mampu, lekatkan, betul-betul sedang diawasi Allah. Masya Allah. Maka orang-orang yang bisa seperti ini, yang dalam aktivitas yang menggunakan ba bersanding dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, diawasi oleh Allah, maka dia akan selalu terjaga dalam kebaikan, terjauh dari maksiat. Contoh, Ibu yakin dilihat Allah sekarang? Bapak yakin diawasi setiap aktivitasnya? Nah, orang yang yakin dilihat Allah, yakin diawasi, itu dampaknya akan selalu hati-hati dalam perbuatannya. Dia mau minum, dia akan lihat dulu, bukan minumannya. Allah senang nggak kalau saya minum ini? Saya takut kalau akan minum ternyata Allah sedang melihat saya, menyertai saya, musahabah dari kata sahib. Sahib kan lekat, ya. Allah sedang mengawasi saya, melihat saya. Saya takut kalau saya minum, minuman ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan saat diberikan pun ini punya Anda, dilihat dulu minuman ini Allah ridha tidak. Ya. Jangan-jangan ditawarkan pada kita di pesawat dikasihkan, ada wine, ada jus, ada macam-macam, ya. Lalu Anda ingin memilih sesuatu, Anda akan lihat ini Allah ridha tidak pada minuman itu. Ya. Di orang-orang yang menggunakan ba dalam kehidupannya disandingkan dengan Allah, bismillah, maka seakan-akan ada isyarat, sertakan Allah, lekatkan dalam setiap aktivitas yang kita jalani, maka terjaga kita dalam kehidupan. Ya. Sama persis, tidak ada ceritanya keluar dari masjid tertukar sandal misalnya. Ya. Orang yang sholatnya benar, bismillahnya bagus, baca al-fatihahnya baik, begitu keluar dia paham. Kalau saya langkahkan kaki kanan keluar dari masjid, Allah nggak suka karena sunnahnya yang kiri. Ya. Begitu dia keluar dia kiri karena dia tahu sedang diawasi oleh Allah. Begitu ingin menggunakan alas kakinya nggak akan tertukar. Karena melihat sendal orang pun sudah takut karena Allah nggak ridho dengan pandangannya. Allah. Maka dia gunakan miliknya, dia berjalan, bahkan dia jaga pandangannya. Tapi kalau huruf ba-nya tidak dibaca dengan benar, walaupun tiap hari bismillah, bismillah, dalam kalimat ba ini Allah ingin lekatkan, hei, ketika kamu sudah membaca huruf ba,
dan kamu sandingkan dengan nama Allah, itu artinya kamu berkomitmen, berusaha menghadirkan pengawasan Allah dalam kehidupanmu. Ya. Gak ada ceritanya begitu mau pakai sendal, kayaknya bukan yang ini yang punya saya, pakai yang satu lagi, kayaknya bukan, pakai yang lain lagi. Padahal ke masjid dia gak bawa sendal, pulang aja. Jadi ada yang tertutup tuh dalam pandangannya itu. Ya. Nanti turunannya banyak bu, turunannya banyak. Misal kita mulai dari kepala ya, jangan yang jauh-jauh dulu. Di kepala ada mata. Orang yang merasa dilihat Allah, disertai oleh Allah, maka dia akan takut menatap sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Quran surah 24 ayat 30. Untuk bapak, untuk ibu ayat 31-nya. Wa qul lil mu'minina an yaghuddu min absarihim. Katakan pada orang-orang yang beriman, ya, yang yakin dengan Allah, an yaghuddu min absarihim, supaya mereka menjaga pandangannya. Ini antum kalau benar baca bismillahnya huruf ba saja disandingkan dengan nama Allah, itu akan hati-hati. Takut ketika menatap sesuatu yang ditatap itu Allah nggak suka. Barangkali itu harus dipalingkan. Bahkan maaf, sekalipun Anda sedang sendirian dalam satu ruangan, lihat acara, ada satu tayangan yang Anda lihat, Anda tahu Allah tidak suka dengan itu, Anda akan palingkan. Kalau benar baca bi-nya ini. Saya sering berseloroh mengatakan, para pria itu kalau lihat nonton misalnya iklan shampoo, yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Ya tidak mudah gitu ya. Di TV ada yang dilihat, keluar dari masjid ada yang dilihat. Kalau dia benar membaca huruf ba-nya disandingkan dengan Allah, bismillah, Allah akan hati-hati dalam pandangannya. Termasuk ibu. Karena ayat 31-nya untuk perempuan. Wa kullil mu'minati an yaghuddna min absarihinna. Demikian bagi perempuan, jaga pandangannya. Baru mata, belum telinga, belum mulut. Wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Jadi kalau mau bicara yang tidak benar itu takut karena Allah mengawasi. Aduh, takut saya dusta. Kata Allah pasti celaka. Sekarang sedang diawasi. Coba bayangkan ya, ada anak sedang ujian, di sampingnya ada pengawas mengawasi. Mungkin nggak seketika saat diawasi dia nyontek? Ada pengawas di samping? Jelas ada. Lalu dia sedang ujian begini, masih sempat nyontek nggak? Mungkin nggak? Tidak mungkin, kecuali nekat. Ya. Kecuali nekat. Pak, saya ujian, saya mau nyontek nih, tolong lihat ya. Nah, itu celaka itu seperti itu. Ya. Nah, ada orang dia sadar sedang dilihat Allah, sadar sedang diawasi, tapi dalam saat yang bersamaan kok bisa maksiat juga. Ya. Padahal tiap hari dia mengatakan Bismillah. Ya. Saya merasa disertai oleh Allah, saya merasa diawasi oleh Allah, tapi kok bisa maksiat juga? Ya Allah, saya mau bohong nih, tolong lihat ya. Ada proyek tidak jelas tanda tangan. Padahal dia yakin sedang disaksikan oleh Allah. Tanya aja, yakin nggak disaksikan oleh Allah? Ya yakin, tapi kok masih bisa tanda tangan juga? Ya. Allah, ada yang salah dalam hidupnya, ada yang keliru. Karena itu, kalau kita sudah bisa menghadirkan ba dalam kehidupan, disertai oleh Allah, maka kalimat yang bersambung dengan ismun. Ismun itu akar katanya dari kata sumuun. Dari kata sumu muncul sama. Ismun dari kata sumuun. Dari kata ini muncul istilah sama, samaun. Apa artinya sama? Idza as-samaa'u fatarat. Apa artinya sama? Langit. Ya. Langit itu di atas, di bawah. Di atas. Kalau atas itu tinggi atau rendah? Tinggi. Sebetulnya sama itu asalnya bukan langit. Sama itu dari kata sumu yang berarti tinggi. Tinggi yang tak bisa dijangkau. Ya. Kalau tinggi yang bisa terjangkau namanya sakaf. Sakaf. Makanya atap disebut sakaf ini. Ya. Atap. Karena dia tinggi dari kita, cuma masih bisa dipegang, terjangkau. Ya, sakaf. Tapi kalau sesuatu yang tinggi cuma bisa dilihat, tapi tidak bisa disentuh, ya, tidak bisa disentuh, itu namanya sama. Sama dari kata sumuun. Ya. Kalau ingin dilekatkan menjadi sebuah sifat, maka menjadi ismun. Ya. Makanya nama dalam bahasa Arab disebut dengan ismun, masmuka. Siapa nama Anda? Ya. Kenapa disebut dengan ismun? Ingin memberi kesan, kalau Anda ingin meletakkan nama pada seseorang, maka lekatkanlah nama tersebut yang bisa meninggikan sifat kebaikannya di dunia, meninggikan karismanya, meninggikan kebaikannya. Jadi nggak boleh kita memberikan nama yang merendahkan orang, tuh nggak boleh. Ya. Sudah orang baik-baik sih, namanya Zaki, masya Allah. Dalam bahasa Arab kalau pakai zai itu artinya suci, Zaki. Kalau pakai zal, zaki itu cerdas. Nama Zaki.
Panggil Jack. Lagi pakai jaket, bawa motor kan depan masjid. Jack. Udah salah tuh, dikira tukang ojek padahal jaki kan. Udah lain. Kan sekarang suka ada nyingkat-nyingkat ya. Nama bagus-bagus disingkat jadi tidak enak. Itu nggak boleh dalam Islam. La yaskhar qaumun min qaum. Nggak boleh. Jadi kalau orang namanya sudah bagus, sudah tinggi, jangan direndahkan. Sudah. Dan jangan memberikan julukan pada yang tidak tepat, nggak boleh. Bahkan jangan kembali ke masa jahiliyah itu. Kalau zaman jahiliyah, itu orang-orang diberi nama dengan nama hewan. Nama hewan. Begitu orang lahir suaranya meringkik misalnya, maka dikenal dengan si khimar, si keledai. Ya. Ada orang bapaknya misalnya, maaf, fisiknya kekar, pemberani, kuat, maka anaknya akan diberi nama si asad, si singa. Kalau misal jadi penguasa yang orang banyak tidak berani, khusus beraninya sendiri, itu pindah dari asad menjadi Usamah. Usamah itu jenis singa yang paling galak, itu paling buas. Ya. Misal ada orang yang sering banyak bicara, ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, masih bicara juga misalnya, ya. Maka disebut si al-kalbi, yang sering menggonggong, sering bicara, ya. Nama hewan semua itu, ya. Jadi kalau misalnya ada orang dipanggil dengan nama hewan, dijelekan dan sebagainya, itu lebih buruk kembali ke zaman jahiliyah. Ismun, maka panggillah seseorang dengan nama yang ditinggikan dengan itu derajatnya, ya. Karena itu tolong ya, kalau Bapak Ibu punya nama-nama terbaik, kata Nabi, berikan nama terbaik supaya saat dipanggil di hari kiamat nanti Nabinya senang, bangga gitu ya, bangga. Saya coba cek kemarin ada terima pos macam-macam ya, tertulis di KTP itu nama-nama yang unik, yang lucu. Memang orang ketawa, tapi kan kasihan orangnya juga. Ya. Cari satu kitab bagus itu, membahas nama-nama, fikih nama dia, fikih nama dalam Islam itu bagus sekali. Dia ada nama yang sifatnya haram, misal nama-nama setan itu haram. Ya. Khanzab itu nama setan penggoda orang sholat. Dasim setan rumah, perempuannya dasimah. Kemudian ada misut, ya, itu setan mall, setan pasar itu. Ya, hati-hati cek nama-nama itu. Ada nama-nama yang makruh misalnya, nggak boleh. Ya. Berikan nama itu ismun yang dapat meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang lihat kalimat ba disandingkan dengan ismun. Dan kalimat ini disandingkan lagi dengan nama Allah. Ya. Saya mau bahas ini dulu, nanti saya kembalikan ke ismun. Kalau Bapak Ibu temukan nama Allah, itu nama puncak dari segala nama yang melekat pada Allah. Saya ulang, nama puncak yang melekat pada Allah, itu namanya langsung satu kalimatnya, Allah. Quran surah 17 ayat 110 Al-Isra. Allah punya banyak nama. Dikenal dengan apa? Tahu dari mana itu? Al-Quran. Ya. Yuk kita lihat, walillahil asmaul husna. Ya. Di ayat yang Quran surah 17 110 lain lagi. Qulid Allah awid ar-Rahman. Kalau Anda punya persoalan butuh apapun, sebut namanya. Nama tertingginya ketika dibuka pertama kali Allah. Ya. Awid ar-Rahman. Baru setelah itu ditawarkan nama yang lain. Ayyamma tad'uhu, kapan saja Anda membutuhkannya sesuai keperluan Anda, falahul asmaul husna. Allah punya nama-nama terbaik sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau mau berdoa, kalau ingin cepat dikabulkan, salah satunya sebut nama Allah sesuai dengan kebutuhan kitanya. Misal, Anda punya kesulitan ingin dimudahkan. Sifat Allah yang memudahkan, membuka kesulitan namanya Al-Fattah. Maka sebut sebelum berdoa, ya Allah ya Al-Fattah. Sifat Allah memberikan rezeki namanya Razzaq. Ya Allah, ya Razzaq. Baru minta, turunkan. Tapi kalau Anda ingin meminta dengan singkat, dengan nama tertingginya, sebut namanya ini. Pelan-pelan. Ketika Anda menyebut nama Allah, Allah. Kenapa disebut nama yang paling tinggi? Nama yang paling kuat melekat pada zatnya? Karena cuma nama ini. Cuma nama ini. Yang kalaupun dihilangkan setiap hurufnya, akan kembali pada zat yang sama. Cuma nama ini. Makanya ketika Nabi ditanya siapa Tuhanmu, kok tiap hari Rabb saja? Karena ayat turun Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Orang bertanya sebetulnya siapa nama Tuhanmu? Ya. Maka turunlah Quran surah Al-Ikhlas itu. Qul huwallah. Qul katakan huwa, yang dimaksud dengan Rabb itu adalah Allah. Perhatikan. Saya beri gambaran ya. Allah, setiap huruf yang dihapus dalam kalimat ini tetap akan menunjuk pada kalimat yang sama. Lalu kita bandingkan dengan
Misal, saya tidak perlu tuliskan, Anda bayangkan saja misalnya, atau hadirkan yang dianggap Tuhan di kepercayaan lain. Ya, yang dianggap Tuhan di kepercayaan lain. Misal, Tuhannya yang dianggap agama A siapa? Coba bandingkan. Anda tuliskan. Hapus satu hurufnya. Saya hapus satu. Jadi apa? Saya ulang ya. Saya tulis begini. Saya hapus satu ini. Jadi apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Masih kembali kepada Allah. Saya hapus lamnya satu. Otomatis tasdidnya hilang. Jadi apa? Lahu mulkus samawati wal ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kembali kepada Allah. Bahkan saat saya hilangkan pun lamnya satu, jadi apa? Hu itu singkatan dari huwa. Al-Baqarah 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau kita berhenti di huwanya, maka wa-nya enggak dibaca. Allahu la ilaha illa hu. Singkatan dari huwa. Kalau Anda tanya lagi, siapa huwa ini? Dijawab di Al-Ikhlas. Qul huwa Allah. Kembali ke Allah lagi. Baik. Maka dari itulah ketika huruf ba disandingkan dengan kata Allah, maka diselang di antara keduanya dengan nama ismun, karena nama Allah inilah nama yang paling tinggi, nama yang paling hebat. Dan ketika Anda merasa diawasi oleh yang paling tinggi walaupun tak mampu menatapnya, maka Allah akan turunkan karunia yang tidak pernah diberikan pada orang yang tidak menghadirkannya. Apa itu? Ar-Rahman plus Rahim. Jika Anda beraktivitas, mengerjakan kegiatan sambil menjadikannya ibadah, merasa diawasi oleh Allah yang maha tinggi, yang tidak kita bisa nampak, tidak bisa kita lihat, tapi kita rasakan, Masya Allah. Perhatikan, seketika Allah sudah akan bukakan pada kita dua nikmat yang sangat luar biasa. Satu disebut dengan Rahman. Rahman itu adalah pemberian dunia yang tanpa batas. Pemberian dunia yang tanpa batas. Rahmat Allah berupa kebutuhan dunia tanpa batas disebut dengan Rahman sifatnya. Pelan-pelan. Rahim, pemberian akhirat tanpa batas yang dikhususkan pada orang Islam saja. Pemberian akhiratnya disebut dengan Rahim, pemberian dunianya disebut dengan Rahman. Rahman. Pelan-pelan. Contoh, kita bedakan ya, mana yang pakai bismillah, mana yang tidak. Ya lihat. Seorang mau minum, dia bacakan bismillah. Dia rasakan Allah sedang mengawasinya. Dia rasakan Allah ridha dengan apa yang dia minumnya. Maka ketika dia mengucapkan bismillah, Allah turunkan sifat rahmannya. Turunkan sifat rahmannya. Maka minuman ini dari sisi dunia tidak sekedar membuat dia, menghilangkan rasa hausnya, tapi diturunkan keberkahan dari minuman yang telah dia gunakan itu, telah dia minum itu. Ya. Apa bentuk keberkahannya? Jadi Allah itu kalau sudah suka dengan seorang hamba, yang diberikan bukan banyaknya, tapi berkahnya. Ingat ya, kalau Allah sudah senang dengan seorang hamba, yang diberikan bukan banyaknya, tapi berkahnya. Contoh, ada orang meningkatkan takwa misalnya. Ya, takwa itu jenisnya bisa sholat, ya, bisa infak, bisa baca Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak ya. Ya. Misal, ada orang rajin salatnya, orang cuma salat fardu saja, ini tambah salat sunnah. Orang terlambat salat fardu perasaan biasa-biasa, yang ini terlambat salat sunnah, kok rasanya ada yang ketinggalan ya Allah. Maka Masya Allah, pada orang seperti ini Allah bukakan pintu keberkahan di langit dan di bumi. Quran surah 7 ayat 96 itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama' wal ardh. Dibuka. Kalau sudah dibukakan pintu rahmat, pintu keberkahan, maka perhatikan. Takwa di Quran lawannya dilawankan dengan apa? Masih ingat? Di Nurul Bahri itu saya isi kajian Tazkiyatun Nafs. Lawan dari takwa apa? Fujur, nafsu. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nama lain dari fujur itu nafsu. Ya. Takwa terulang 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu terulang 115 kali dalam Al-Quran. Perhatikan, sifat minum yang melekat keberkahan di dalamnya karena takwa, merasa diawasi Allah, dengan karena nafsu.
Kalau orang cuma minum saja, tidak merasakan disertai oleh Allah, maka faidah minum ini cuma menghilangkan haus, tapi tidak menutup nafsu. Selesai minum, keluar dari sini, lihat jus alpukat, pengen. Habis minum jus alpukat, baru geser sedikit, lihat jus naga, pengen. Ya. Masya Allah. Begitu gerak sedikit lagi, lihat es buah, pengen. Uangnya nggak cukup, balik lagi mau minta pinjam teman. Begitu sudah pinjam uangnya, datang ke sana, Allah, es buahnya sudah nggak ada. Kepikiran sampai malam, ya. Mau tidur masih dibahas juga. Pak, tahu nggak tadi mama mau beli es buah? Nggak ada sih. Sampai tidur pun keinget juga misalnya, itu nafsu itu. Karena nafsu beda dengan setan ya. Kalau setan yang penting maksiat, itu sifat setan. Kalau nafsu tidak, yang penting harus didapatkan. Ada orang misalnya mau mencuri, nggak jadi karena dengar azan. Kata setan, nggak usah mencuri, lempari saja rumahnya. Nggak jadi melempar, jangan lempar, coret-coret saja. Yang penting maksiat. Tapi nafsu tidak. Kalau sudah menginginkan sesuatu, itu harus dapat, itu nafsu. Makanya ibu kalau belanja ke mall, lihat baju, pengen yang itu aja, itu nafsu sedang berkembang gitu. Bapak juga sama, pengen misalnya satu makanan macam-macam, pengen yang itu aja, itu nafsu berkembang. Yang berbahaya, setan menunggangi nafsu, itu bahaya. Itu paling berbahaya. Hati-hati. Nah, orang yang tidak menyertakan Allah, itu keberkahan nggak ada, segala pengen, padahal minum sudah. Tapi kalau Anda sertakan nama Allah di situ, Bismillah, sifat Rahman diturunkan, maka diberikan keberkahan di situ. Cukup. Nafsu nggak berkembang, jadi kalau takwanya naik, nafsu ditekan. Sifat orang-orang yang dalam makannya, minumnya, bekerjanya menyertakan Allah, maka akan dijaga oleh Allah seluruh kebutuhannya. Keinginan tidak banyak, sehingga beban hidupnya itu tidak bertambah. Orang itu kan punya banyak beban karena banyak keinginan. Coba yang bikin pusing itu, demi Allah saya katakan, yang bikin pusing itu dunia. Ibadah itu gak ada yang bikin pusing. Demi Allah saya katakan, sampai hari ini saya belum pernah dengar ada orang pusing mengeluh karena ibadah. Pusing saya, Ustaz. Kenapa? Kenapa ya sholat subuh cuma 2 rakaat sampai hari ini? Pusing saya. Gak ada. Gak ada orang pusing karena sholat, gak ada. Aduh, pusing saya. Kenapa? Saya bingung kenapa sih harus Al-Fatihah terus yang dibaca dalam sholat. Gak ada yang begitu tuh. Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah orang pusing karena ibadah, itu nggak ada. Pusing itu pasti dunia itu, pasti dunia. Pusing saya kenapa nggak keluar sampai hari ini gaji. Pusing saya kenapa saldonya kok berkurang terus tak? Selalu dunia. Coba deh cek ya, makanan sudah ada, sudah komplit, tinggal dimakan, masih pusing juga karena ada yang diinginkan. Bosan makan ini terus, yuk kita makan nasi goreng di Tanah Abang. Padahal makanan sudah ada. Saking sayangnya sudah dikirimkan, menunya ada, cuman pengen yang lain gitu. Ya. Dalam hal yang tidak wajar, bayangkan jam 10 pengen nasi goreng ke Tanah Abang lagi. Ya, berangkat ke sana, kena macet, nyampe sana tutup, ya balik lagi kan. Itu nafsu itu. Tapi ketika Anda sertakan Allah, Bismillah, pekerjaan jadi berkah. Ya, makanan jadi berkah. Pakaian jadi berkah. Fungsi pakaian menutupi. Ya, menutupi aurat, tampil dengan kebaikan. Gak perlu mewah-mewah, yang penting bisa digunakan dengan baik, cukup. Lebihnya hak orang lain, karena Allah titipkan harta pada pemiliknya untuk menjadi ibadah. Ya, Masya Allah. Kalau Anda sudah bisa lakukan ini, maka Allah tidak menyia-nyiakan amal itu mengendap di dunia. Karena ada orang minum hanya sekedar menghilangkan haus, hilang, tidak dibawa pulang sampai ke akhirat. Allah, ada orang saat minum sederhana, kelihatannya minuman, tapi saat diminum bukan airnya yang menjadi persoalan. Yang jadi persoalan ketika diminum Bismillah, kalimat itulah yang mengantarkan setiap hirupannya menjadi ibadah, dicatat menjadi pahala. Pahala itulah yang akan diberikan pada orang ini saat dia kembali kepada Allah. Sifat Allah yang memberikan pahala tanpa batas kepada orang ini disebut dengan Rahim. Ya. Jadi kalau Anda misalnya cuma minum saja, itu yang didapatkan cuma kebaikan dunia, selesai. Tapi kalau sertakan karena Allah, minum Bismillah. Ya, pegang handphone Bismillah, mau telepon Bismillah. Kalimat itu yang menjadikan aktivitas kita menjadi ibadah, ada pahalanya. Nanti kita akan lihat tuh siapa yang gembira, siapa yang cemberut. Ya, tidak mendapatkan bagian dari amal solehnya. Jelas ke sini? Baik. Nah, dengan kata lain, kalau Anda ingin dimudahkan segala yang dibutuhkan di dunia dan keinginan akhirat, maka sertakanlah Allah dalam setiap aktivitas kita. Ya. Mau keluar dari sini, sertakan sedang diawasi Allah, hati-hati. Sedang sholat, rasakan sedang dilihat oleh Allah, takut kalau nggak khusyuk. Sedang baca Quran, rasakan sedang berhadapan dengan Allah, takut salah bacanya. Kalau sudah seperti itu, maka nikmat kehidupan itu enak gitu.
dunia akan dimudahkan oleh Allah, akhirat akan dijamin kebaikannya. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sudah jelas, kita berhenti dulu sampai di sini. Ya, tinggal nanti kita bahas selanjutnya. Kalau kira-kira semuanya sudah diberikan, dunia sudah dikasih, akhirat sudah diberikan, sikap apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas dalam ayat yang selanjutnya insyaallah. Jelas orang ini? Baik. Kalau sudah jelas, maka saya harapkan untuk supaya cepat dipraktekkan. Ya. Pulang dari sini, maka segeralah rasakan bahwa Allah sedang mengawasi. Ya, Anda sudah jadi ayah, ketika pulang dari sini jadi ayah, coba rasakan. Saat mendidik anak-anak itu rasakan Allah sedang melihat, Allah sedang menatap. Ya. Jangan-jangan antum, mohon maaf ya, sering memikirkan tetangga, ngajak-ngajak teman, anak sendiri nggak diajak. Ibu juga begitu barangkali. Ya. Lihat teman misalnya, hijab teman, taklim teman dipikirkan, hijab anak sendiri nggak dilihat. Masya Allah. Bacaan Quran anak sendiri nggak diperhatikan. Sudahkah Anda ketika mau taklim barangkali mengingatkan anak untuk sholatnya, untuk macam-macam ibadahnya? Coba lihat. Ya. Jadi seorang ayah yang baik, ibu yang baik, dan hamba yang baik. Dan berita baiknya, di Quran gelar tertinggi bagi seorang makhluk ternyata bukan nabi dan rasul. Ternyata hamba. Abdun, jamaknya ibad. Karena itulah ketika Allah ingin mengangkat Rasulullah menghadap kepada Allah, menerima perintah langsung, perintah sholat, itu tidak dipanggil dengan rasul, tidak dipanggil dengan nabi. Padahal panggilan-panggilan sebelumnya, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ini tidak. Subhanalladzi asra bi abdihi, hamba. Antum ketika dipanggil untuk berdoa panggilannya hamba. Wa idza sa'alaka ibadi. Antum ketika banyak salah ingin taubat kepada Allah panggilannya hamba. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hamba. Maka jadilah hamba yang baik. Hamba terbaik itu adalah hamba yang merasakan selalu didampingi oleh Tuhannya. Saya cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan yang barangkali ingin disampaikan, silahkan. Bisa dibantu, Mas, bisa ditolong barangkali. Ya. Kita batasi sampai jam 3 saja ya. Kami mesti ke kawasan. Bismillah. Baik. Ustaz, kalau orang bohong kemudian tidak bertobat, apakah neraka hukumannya? Ya, tergantung amalannya. Kita jawab dulu misalnya pakai hadis ya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 6525. 6525. Ya. Di cara orang dihisab salah satunya kata Nabi, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Dihisab itu begini. Kalau ada amal kebaikan, ada amal kejelekan, maka yang baik ini akan menutup yang jeleknya. Yang baik menutup yang jeleknya. Misal amal kejelekannya 30%, amal baiknya 50%. Misalnya, maka yang 50 akan diambil untuk menutup yang jeleknya. Tersisa 20%. Ya. Kalau hasilnya misalnya amal baik 50,009%, amal jeleknya 49,001%. Masih banyak yang baiknya walaupun cuma 001%, maka ke surga dia. Ke surga dia. Jelas ya? Tapi kalau ditukar, amal baiknya 49,001%, amal jeleknya 50,001%, maka ke neraka dia. Ini neraka. Dan di situ dihilangkan dulu yang 0,1%-nya itu. Tapi hati-hati. Memang di Al-Bukhari disebutkan orang kalau punya kadar kesalahan dicuci di neraka. Ya, nomor hadis ke-44. Setelah hilang kadar kesalahannya, kalau dia muslim beriman kepada Allah, baru dipindahkan ke surga. Tapi informasi saja, 1 harinya di neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. 1 detiknya di neraka sama dengan 48 hari di dunia. Jadi kalau masuk 1 detik saja ke neraka itu sama dengan 48 hari. Ya, siksaannya silahkan cek aja. Ya. Ada yang dicelupkan, An-Nisa ayat 56, dicelupkan hangus diangkat sembuh lagi, celupkan hangus angkat sembuh lagi. Sekali dicelupkan 1 detiknya sama dengan 48 hari. Ya, Insya Allah. Hati-hati. Tapi kalau misalnya mohon maaf, amal baik 50%, amal jelek 50%, kemana masuknya? Tidak ke neraka, belum ke surga. Ditempatkan di satu tempat yang tinggi antara surga dengan neraka, namanya A'raf. Ya, karena itu ada surah Al-A'raf, surah ke-7 itu. Dibuka di ayat 41 sampai ayat 49-nya. Dikisahkan di situ ada orang-orang belum sempat ke surga dan tidak ke neraka karena amalannya seimbang 50%. Maka setiap orang di surga kelihatan olehnya pengen ke surga, ya Allah, pengen ke sana, pengen ke sana.
Tapi setiap yang terdengar siksa di neraka, tak sanggup dia walau melihatnya saja, takut. Ya. Gak perlu lihat siksa neraka lah ya. Kalau ibu bapak keluar malam-malam misalnya kan, tiba-tiba ada yang teriak pelan-pelan di jalan dia, mau lihat nggak ke belakang? Apalagi yang teriaknya kencang, ketakutan luar biasa, tak mampu memicingkan mata itu, berharap kepada Allah, ya Allah, mohon berikan rahmat-Mu. Dengan rahmat Allah diambil orang itu, dimasukkan ke dalam surga. Tapi setelah hisab selesai semua, satu harinya 1000 tahun. Jadi kalau hisabnya misalnya seminggu aja, bisa ya, itu sama dengan 7000 tahun berada di Araf itu. Nah, jadi orang yang bohong, yang bohong, pertama kali yang dia dapatkan adalah kecelakaan saat di dunia, sebelum ke akhirat. Pasti celaka di dunia. Makanya hati-hati kalau mau bohong ya. Karena kata Qur'annya, wailul lil mukadzibin. Orang dusta pasti celaka. Dia hati-hati. Ada rumus dalam fikih begini, namanya wa'idun. Wa'id itu keluarkan ancaman-ancaman saat berpikir berbuat salah. Ancamannya apa? Jadi ketika tahu resikonya, kita bisa menghindarinya. Misal, kalau bohong pasti celaka. Kalau orang tahu dengan bohong itu akan celaka, dia tidak akan macam-macam. Ya. Tertulisan di minuman ini, hati-hati sianida, minum wafat. Masih diminum juga nggak? Wah, kalau diminum juga keterlaluan namanya. Ya. Ini ada keterangan di Quran, diulang-ulang, luar biasa. Wailul lil mukadzibin, bohong pasti celaka. Orang masih nekat bohong juga. Artinya ada yang salah dalam dirinya. Dia hati-hati, kalau tidak percaya silahkan saja. Ada orang bohong pasti celaka itu. Ya, minimal celaka harga dirinya, minimal celaka kehormatannya, minimal celaka rezekinya. Ya. Ada orang misalnya jualan, sudah banyak pelanggannya, tiba-tiba menipu, bohong dia. Begitu bohong orang akan cerita, ini penipu, ini nggak bagus, ini jelek misalnya, ditinggalkan, rezeki berkurang, kehormatan turun dan sebagainya, celaka. Dan di akhirat yang paling celaka saat bohong itu amal baiknya diambil oleh amal jeleknya. Memang belum tentu masuk neraka, kalau masih banyak amal baiknya dia masih masuk surga. Tapi apa yang bisa menjamin amal kita cukup untuk menutupi sifat bohong yang mungkin keluar? Ya. Tandanya amal diterima itu apa? Amal yang diterima tandanya apa? Cirinya, syaratnya ikhlas. Syarat amal diterima itu ikhlas. Bisa nggak menjamin berapa banyak keikhlasan yang sudah menyertai amalan kita sampai hari ini? Dari sekian banyak amal yang sudah dikerjakan, berapa banyak yang ikhlas? Ya. Jadi kalau Anda belum merasa yakin ikhlas, maka jangan coba mudah berbuat maksiat, hati-hati. Ya. Kalau makanan ada, misal namanya rawan setan, keripik setan, ya. Ada lagi misalnya apa itu? Ada ya rawan setan, keripik setan, kemudian ada ini apa namanya? Buras pocong ya, macam-macam dan yang seperti itu tuh. Ya, apakah yang seperti itu boleh tidak kita makan? Saya menyebutnya makruh karena tidak thayyib. Tidak thayyib. Ya. Nama akan menentukan banyak hal. Bukankah dengan nama itu sesuatu jadi berpengaruh? Bukankah dengan nama itu ekspresi jadi muncul? Ya. Ada orang bagus-bagus disebut jelek misalnya. Dasar kamu jelek, bukankah dengan nama itu kalimat yang keluar ekspresi menjadi berubah? Bukankah dengan sebutan itu hukum jadi berlaku? Ya. Apa bedanya kafir dengan muslim? Bukankah dari kalimat itu, dari nama itu, ya hukum jadi berubah dan berlaku pada pemiliknya? Ya. Maka kaidah tentang makanan Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi selain halal mesti baik. Baik namanya, baik kandungannya, baik dari segi kesehatannya. Saya tidak menganjurkan ada makanan-makanan yang kemudian disifati dengan nama-nama seperti itu. Ya. Haram sih tidak. Cuma ketika dimakan jadi makruh. Nggak enak gitu ya. Dan akan berubah, akan ada pengaruhnya ke pikiran, ke hati, ke akal, akan ada pengaruhnya. Akan ada. Minimal saat Anda makan pun Anda sudah disertai oleh setan itu. Ya. Iya kan? Rawan setan. Punya siapa rawannya? Antum, Masya Allah. Sudah ada makanan manusia, makanan setan dimakan juga. Misal ya, dalam tanda petik ya, dalam tanda petik. Misal nasi bungkus. Nasinya diapakan? Dibungkus keadaannya. Nasi uduk, sifat nasinya uduk. Sifatnya nasi Pak Ahmad. Nasinya punya siapa? Nasi Dodi. Nasi punya siapa? Punya Dodi. Rawon Dodi. Rawon punya siapa? Punya Dodi. Rawon setan. Rawon punya siapa? Baik. Dari ilmu bahasa saja ya. Walaupun misalnya Anda ingin eye catching macam-macam. Kalau ada yang baik, kenapa sih cari yang buruk? Yang baik sudah ada, akan laku juga kok. Akan laku juga. Ya, kalau kitanya benar, baik, promosinya bagus, laku juga. Kenapa
Kenapa cari yang jelek? Ya. Maafkan saya kalau nanti ada yang punya profesi itu dan melekatkan namanya, saran saya segera rubah itu. Ya, segera rubah. Daripada rawan setan yang diganti rawan sunnah. Rawan sunnah Nabi. Ya Masya Allah, orang cepat tuh nyarinya. Apa sih rawan sunnah Nabi? Makannya pakai bismillah, Pak. Isinya halal. Itu aja. Sederhana kan, gampang ya? Masya Allah. Ustaz, kalau kita umrah apakah termasuk riya jika kita bilang ke teman-teman dalam rangka pamit dan mohon doa? Ya. Bedanya riya dengan tahadduts bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu pada rasanya. Kalau mengumpulkan orang ingin kelihatan, ingin dipuji dan seterusnya, itu riya namanya. Ya. Kalau yang terdengar namanya sum'ah. Jadi yang tidak kelihatan tapi kedengaran namanya sum'ah. Ya. Orangnya nggak ada tapi ingin didengar oleh orang lain. Pak, nanti tolong ya dalam Jumatan diumumkan bahwa saya akan nyumbang ke Masjid Al-Istiqomah 1 miliar. 1 miliar loh Pak. Ya. Terus nama saya tolong disebutkan Bapak Haji Dr. Andes Insinyur. Hajinya masuk Pak ya, karena Haji ONH Plus dulu itu sayang kalau nggak dimasukkan. Itu orangnya nggak ada, nggak Jumatan di situ, tapi minta diumumkan, itu sum'ah namanya. Sum'ah. Tapi kalau ditampakkan, lihat baru beli handphone, duduk di samping teman, tuh sengaja handphonenya dibeginikan supaya kelihatan, ya. Beli mobil baru, padahal tetangga masjid di sini diputar dulu ke sana, terus putar-putar, pim, pengen kelihatan ya. Padahal tetangganya sedang ke Bandung tuh nggak lihat ya, sayang juga. Itu riya namanya. Nah, kalau Anda ingin merasa punya persoalan dengan kawan, dengan macam-macam, belum selesai, sementara kita mau umrah atau haji dan tidak tahu apakah kembali lagi atau tidak, mungkin meninggal. Karena banyak hadis mengatakan seseorang dalam perjalanannya kemudian wafat, dia walaupun belum berhaji dihukumi diterima hajinya. Kalau seorang wafat di Madinah, kuburkan di Baqi. Artinya orang yang datang ke Madinah belum tentu pulang. Ya, belum tentu pulang. Karena itu dipandang boleh-boleh saja. Kalau kita ingin datang, minta maaf, minta pamit, satu orang kita hadirkan, kita datangi, mohon maaf kalau saya misalnya kemarin ada kekhilafan karena sering bergaul dengan Anda dan sebagainya. Yang tidak boleh itu, belum apa-apa sudah orang dikumpulkan, sudah informasi, nggak ada niat-niat lain kecuali ingin diketahui saja, itu yang salah. Ya. Bapak Ibu sekalian, kami mohon doakan kami akan umroh. Mohon maaf kalau banyak kesalahan pernah dilakukan sampai hari ini. Kami ingin sampaikan dengan tulus dan jujur bahwa ini umroh pertama kali bagi kami ya, dan barangkali juga di komplek ini yang pertama kali umroh ya. Pak RT juga mungkin belum umroh, Pak RW juga belum ya. Insya Allah kami doakan di sana supaya yang lain juga bisa ikut umroh ya. Itu yang bermasalah. Ustaz, ada yang berzikir hanya dengan menyebut hu. Bagaimana hukumnya yang tidak jelas? Ya. Tidak ada hukumnya, tidak jelas. Hu apa maksudnya hu kan? Ya. Dalam bahasa Arab itu ada singkatan, tapi singkatan yang bisa dipahami. Ada singkatan banyak kok. Bismillahirrahmanirrahim disingkat jadi basmalah. Alhamdulillahirrabbilalamin disingkat jadi hamdalah. La haula wa la quwwata illa billah disingkat jadi hauqalah. La ilaha illallah disingkat jadi tahlil. Ya. Ada singkatannya. Ketika Anda diminta membacakannya, singkatan dibaca utuhnya. Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai acara kita supaya Allah turunkan rahmatnya, keberkahannya. Mari kita sama-sama bacakan basmalah. Basmalah. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Singkatan. Jelas maknanya. Ya. Tapi masalahnya begini, orang Indonesia itu umumnya walau tidak semuanya itu senang menyingkat. Dan kalau sudah nyingkat itu nggak tanggung. Yang nggak ada singkatannya pun disingkat juga. Contoh, kami saat kuliah di Timur Tengah di sana, kalau olahraga misal main bola ya, itu orang Afrika itu sering protes. Syekh Adi Keir katanya, kenapa? Gimana? Antum tuhibbun al-ikhtisar. Kalian suka menyingkat-nyingkat katanya. Emang kenapa? Kita main bola minta oper. Kalau orang Arab sih minta lengkap. Muhammad dipanggil Muhammad, Wazir, oper. Ya Adi, oper. Orang Indonesia enggak. Muhammad, mad, Wazir, oper. Ali, li, Doni, ni, Adi, di, itu semua disingkat. Ya. Bahkan ketika Allahu Akbar, Allahnya dibuang, sisanya hu-nya. Itu nggak ada singkatannya. Ya. Sayyidi disingkat jadi Sidi, ada. Sidi Ahmad, Sayyid Ahmad, Tuan Ahmad, Mr. Ahmad. Tapi Sayyidati itu nggak ada singkatannya. Disingkat oleh orang Indonesia Siti. Nggak ada singkatan. Siti Aisyah, Aisyah nggak pakai Siti loh. Siti Khadijah nggak pakai Siti. Oh hati-hati nanti ditanya salah arah lagi. Ya, Masya Allah.
Jadi hemat kami, wallahu a'lam, saya tidak tahu apa maknanya, tapi menurut saya kalau bisa menyebutkan kalimatnya dengan utuh itu lebih baik dibandingkan disingkat-singkat pada yang tidak ada singkatannya. Ya. Misal dia ingin zikir, menyingkat dari kul huwallahu ahad disingkat jadi hu, itu tidak jelas menurut saya. Ya, walaupun Anda paham apa yang dibacakan, tapi nanti menjadi tidak jelas di dalam pandangan orang yang mendengarkannya. Ya, jadi sebaiknya dibacakan dengan baik dan jangan tolong cari alasan. Ya. Misalnya biasanya begini, ada orang-orang yang saking diberitahu dengan jelas, saking ingin mempertahankan kebiasaannya, kadang-kadang balik menyalahkan, Anda kan baru belajar, belum paham. Bukan baru belajar, Nabi aja yang paling paham nggak pernah menyingkat begitu. Pernah nggak ada zikir dari Nabi misalnya? Temukan satu hadis saja, jangan banyak-banyak. Ya, jangankan yang sahih, yang palsu aja. Yang palsu ada zikir menggunakan kalimat Allahu disingkat jadi hu. Hu akbar disingkat jadi bar. Misal ada nggak? Satu hadis aja. Kalau ada, saya orang pertama yang akan mengamalkan. Saya orang pertama. Ya. Tapi menurut saya jangankan yang sahih, yang palsu aja nggak ada gitu. Ya, karena pemalsu hadis aja tidak tertarik. Ya. Cukup dulu ya. Kita cukupkan dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada kita semuanya. Jika ada yang benar itu hakikatnya dari Allah dan Rasulnya, silahkan diamalkan. Tapi kalau ada keliru salah, itu mutlak kesalahan saya. Maafkan saya, tinggalkan cepat pendapat saya, ambil pendapat ustadz lain yang lebih baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita berjumpa kembali dalam pertemuan yang akan datang pada bahasan ayat Alhamdulillahirrabbilalamin, dan semoga Allah membantu memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini dan tercatat sebagai pahala kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau umumkan saja bagi yang ingin, kami hari ini akan kedatangan seorang tamu dari Kalimantan, suku Dayak. Ya, yang muslimnya di sana, yang alhamdulillah mereka berharap punya masjid dan Allah sudah mewujudkan itu, sudah punya masjidnya, dan mereka akan hadir datang untuk cerita bagaimana kehidupan di Dayak, ya, tantangan dakwah dan sebagainya. Nah, itu hari ini kita akan serah terima masjid di Pulau Gadung, tapi besok nanti yang terbuka untuk umum di Masjid Al-Ihsan, cuma agak jauh yang di Jakarta Permai itu, yang di Bekasi. Ya. Nanti kita akan kedatangan tamu 2 orang, langsung kepala sukunya ditemani oleh seorang ustaz yang sudah membimbing sekitar 17 tahun di sana. Ya, nanti Anda akan dengar cerita-cerita hebat luar biasa bagaimana mereka dalam taklim yang menyeberangi sungai, naik ke musola yang cuma dari panggung deh, dan hebatnya itu nggak ada disediakan snack, mereka bikin sendiri panggung. Karena saya pernah ke sana, masih bawa kotak saja. Jadi tiap tetangga ngisi sesuai kemampuannya. Ada yang pakai telur, pakai ayam, macam-macam ya. Kami pernah ke sana mau taklim jam 2, jam 12 sudah di sana. Ada yang nyeberangi sungai, ada yang naik macam-macam sampai di sana. Dan masya Allah itu ikhlas karena Allah. Ya. Anda diberikan bukan musala panggung, tapi masjid yang sangat bagus, ada AC-nya, kipas anginnya, ya. Ustaznya datang sendiri, keadaannya nyaman, fasilitas kendaraannya dikasih. Kalau dengan semua itu belum menyentuh Anda untuk mendekat kepada Allah dengan belajar, dengan cara apa lagi mesti difasilitasi? Semoga Allah memberikan kebaikan pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.